nanti. Oke, next. Nah, unsur organisasi. Nah, dibentuk. Oke, sampai di sini. Bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi kemahasiswaan. Itu yang sekarang mungkin teman-teman akan rasakan di kampus. Ada beberapa organisasi kemahasiswaan tuh. Ada PMII, ada HMI, ada IMM, ada apa namanya tuh, kalau Partai Bunga itu dulu apa namanya? Terus ada KMM dan lain-lain. Ada BEM, kalau sekarang namanya HIMA ya, HIMA atau HMM atau apa gitu kan, atau HM atau apa gitu namanya sekarang. Kemudian organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan ini tingkatannya lebih tinggi, bukan lebih tinggi tapi lebih atas dikit, lebih tua usia dari segi usia ya. Kalau kemahasiswaan itu rata-rata memang mahasiswa. Jadi memang para aktivis yang masih kuliah itu masuk ke organisasi kemahasiswaan. Kalau kepemudaan itu lebih kepada yang usianya sudah di atas 24 tahun sampai 40 tahun. Kemudian organisasi sosial, kalau ini tidak pandang usia, asal dia sudah mampu dan cukup untuk organisasi, ya dia bisa masuk ke organisasi sosial. Kemudian ada organisasi olahraga. Ini lebih kepada organisasi yang di bidang hobi, olahraga dan lain-lain. Ada organisasi agama dan ada organisasi politik. Sebetulnya masih ada lagi kalau dijelasin lagi. Kalau kita apa namanya kita jabarkan lagi, sebenarnya masih ada lagi bentuk-bentuk organisasi. Tapi yang paling umum itu adalah ini, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, sosial, olahraga, agama, dan politik. Kenapa saya nulisnya ini? Karena mungkin saya yang pernah saya masukin ya ini. Ada lagi organisasi pelajar, gitu kan. Nah, oke, next. Nanti akan saya jabarkan di selanjutnya. Nah, manfaat memudahkan tercapai tujuan bersama, melatih mental. Nah, ini, melatih mental seseorang agar lebih baik. Kenapa saya bilang melatih mental? Itu disinilah kita belajar berbicara. Disinilah kita belajar untuk berpikir. Disinilah kita belajar untuk menghadapi orang lain, baik yang di bawah kita ataupun yang di atas kita. Disinilah kita belajar berkomunikasi atau interaksi dengan para pejabat. Gitu. Kalau kita cuma kalian di mahasiswa, teman-teman di mahasiswa, sahabat-sahabat, kuliah, pulang, kuliah ketemu teman-teman, ketemu dosen, pulang, tapi nggak pernah ketemu yang namanya dekan, atau bahkan rektor untuk berdialog di situ. Itu kalian teman-teman akan kesulitan nanti suatu saat kalian harus bertemu dengan para pejabat-pejabat di kampus. Tapi kalau kita udah pernah berorganisasi, minimal pasti kita akan ada momen, akan ada panggung untuk kita bertemu atau berinteraksi dengan para pejabat. Di situ kita bisa membedakan sikap kita, membedakan sikap saat kita berinteraksi dengan kawan, saat kita berinteraksi dengan lawan, saat kita berinteraksi dengan pejabat, saat kita berinteraksi dengan orang tua. Jadi sebetulnya melatih mental dan cara kita bersikap. Gitu. Kemudian yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah ini karena berorganisasi itu akan banyak otak yang ngasih ide. Jadi nggak cuma kita lagi mikirin sendiri, kita punya masalah nih, sendiri aja kita pikirin. Itu kan masalah juga. Makanya butuh masukan dari kawan-kawan organisasi. Melatih kepemimpinan, pergaulan juga jadi lebih luas. Kalau ini otomatis kebanyakan mahasiswa atau beberapa waktu itu saya pernah termasuk di PMII, saya pernah tanya apa alasan masuk PMII, pengen pergaulan lebih luas, pengen banyak teman. Nah, itu umum. Nah, dengan masuk organisasi otomatis pergaulan akan menjadi lebih luas. Bukan cuma teman-teman aja, kita akan punya link ke atas, link ke pejabat-pejabat dan lain-lain. Nanti kalau itu mah tuh tumbulan dah tuh kayaknya yang lebih cakep karena dia linknya itu udah bukan lagi pejabat Tangsel tapi pejabat sekelas MPR. Kemudian menambah wawasan para anggota, membentuk karakter seseorang, ajang pembelajaran bagi para anggota. Itu mau otomatis semua. Oke, lanjut. Ini yang akan lebih Maaf, Bang. sering ditemui. Izin sebentar, Bang. Dipotong sebentar, mohon maaf. Ini mau di-share ulang, share screen-nya karena sepertinya ada masalah. Jadi mau coba share ulang gitu, Bang. Oke. Sebentar ya, Bang. Ya. Ya, jadi gitu berorganisasi. Kita masuk organisasi harus punya niat. Niatnya apa?
Jangan sampai kita berorganisasi asal ikut-ikutan teman. Nah, itu yang biasanya terjadi oleh kita-kita ini, gitu kan. Nah, oke, udah di-share lagi, biar kita lebih tertata aja nih materinya. Saya kalau ngomong tanpa ada ini, itu nggak tertata, ngalong ngidul gitu aja, yang ada di otak saya ngomongin. Nah, oke, apa yang dibutuhkan dalam organisasi? Nah, ini kalau ini hasil survei saya ini. Hasil survei di beberapa organisasi yang pernah saya masukin. Yang pertama, yang dibutuhkan dalam organisasi adalah itu saling percaya. Ini yang sangat apa ya? Saat tiba-tiba gue mau nggak percaya sama dia. Apalagi teman-teman anggota yang nggak percaya dengan pemimpinnya. Anggota nih bawahan yang nggak percaya dengan pemimpinnya. Gitu. Dan juga pemimpin yang nggak percaya dengan anggotanya. Itu akan sulit. Bagaimana mau kerjasama saat kita, misalnya saya atau siapa sebagai ketua, tidak percaya dengan anggotanya untuk mengurus sesuatu. Akhirnya ditangani sendiri. Percuma dong punya anggota. Kenapa? Karena ditangani sendiri semuanya. Semuanya apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditempuh itu tangani sendiri karena nggak percaya dengan anggotanya. Gitu. Adalah apalagi nanti kalau udah ada timbul saling nggak percaya, itu akan timbul suuzon. Suuzon nantinya akan jadi masalah pribadi. Nah, itu yang jadi masalah dalam yang dibutuhkan, saling percaya. Saling menjaga komitmen dengan tujuan yang hendak diraih. Saat kita mempunyai tujuan, apa yang mau kita capai, misalnya bulan ini kita mau ngadain ini, kita mau punya target begini, tiba-tiba di tengah jalan ada yang nggak punya komitmen, ada yang komitmennya komitmennya nggak dijaga, udah nggak komitmen, di tengah jalan dia pergi gitu aja gitu kan, maksudnya tiba-tiba hilang atau nggak aktif atau gimana. Sementara ini kita lagi bangun pondasi supaya organisasi kita ini lebih berkembang, tapi di tengah jalan ada beberapa anggota yang atau bahkan pengurus inti yang tidak menjaga komitmennya. Nah, itu masalah. Saling menjaga komunikasi. Ini juga salah satunya nih. Saling menjaga komunikasi. Sebetulnya seringkali masalah yang terjadi itu adalah miskomunikasi. Dulu masalahnya adalah komunikasi agak sulit. Kenapa? Belum ada handphone. Kalau mau nelpon atau ngubungin harus ada telepon dulu atau harus didatengin satu-satu. Kemudian kalau udah datang satu-satu, masalahnya jarak. Gitu kan, masalahnya ini, itu, banyak masalah. Sekarang udah gampang, udah ada WhatsApp. Makin ke sini udah ada telepon umum nih, mulai ada telepon umum, kemudian mulai ada telepon rumah, mulai ada handphone, mulai ada BBM dulu, kemudian mulai ada WhatsApp, sampai ada grup. Kalau dulu mungkin salah satunya SMS, nggak bisa sekali SMS ke semua, kebaca, nggak mungkin. Walaupun ada beberapa handphone yang sudah mulai canggih. Nah, sekarang kita satu kali ngomong, semua bisa baca. Tapi masalahnya apa? Tidak ada komunikasi. Nah, komunikasi itu, mungkin teman-teman yang belajar komunikasi itu lebih paham. Komunikasi itu adalah harus dua arah, gitu kan? Satu menyampaikan, satu menanggapi. Kalau cuma menyampaikan tanpa ada yang nanggapin, itu namanya bukan komunikasi. Kemudian saling silaturahmi. Mungkin kalau organisasi yang sudah levelnya provinsi, nasional, gitu kan, mungkin agak sulit silaturahmi. Silaturahmi cuma lewat Nggak kedengeran, Bang. cek. Dengar? Sip. Kedengeran, Bang. Kedengeran. Iya, tadi di mute, jadi nggak kedengeran. Oke. Kemudian saling silaturahmi itu, kalau sifatnya nasional itu agak sulit karena jarak ya kan. Makanya tinggal komunikasi sisanya gitu. Nah, kalau kalian teman-teman ini yang sekarang mahasiswa, kan masih kelubung di situ. Aktivitas di mana sih? Ya paling seputaran Ciputat. Sebetulnya harusnya saling ada waktu kosong ngopi, ada waktu kosong ngobrol. Ya kalau misalnya ngopinya mahal, cari kopi yang murah, gitu kan, atau di kosan siapa, gitu kan. Masalahnya kadang-kadang begitu kalau mahasiswa. Aduh, mahasiswa, masalahnya, Bang, ngopi tempat ini kalian mau kopi mahal. Ya kayaknya kopi kapal api cuma 2.000, gitu kan. Panas tinggal bikin di kosan pasti ada ya panas malah. Gitu. Kemudian jangan saling buruk sangka. Ini juga sama tadi nggak percaya, akhirnya timbulnya buruk sangka. Saling membantu walau bukan tugas pokoknya. Nah, ini kadang-kadang gini, itu bukan tugas gua, ngapain gua bantuin? Tugas gua ini. Nggak gitu juga.
Walaupun setiap ini ada pembagian tugas, tapi saat kita bisa bantu yang lain, tapi tanpa harus melalaikan tugas kita. Misalnya kita bidang sumber daya manusia, kita membantu tugas informasi. Jangan sampai karena kita bantu tugas informasi, data informasi, akhirnya SDM-nya terbengkalai. Itu juga masalah. Jadi kalau mau, ya saling bantu. Tapi kalau memang tidak siap, tidak bisa, atau malah terbengkalai, yang mendingan masing-masing. Kemudian yang ketujuh, jika ada masalah didiskusikan terlebih dahulu. Jangan langsung ambil asumsi, jangan langsung ambil keputusan, jangan ambil apa-apa, semua jangan cepat. Nah, di bawah nih, jangan langsung menyimpulkan sesuatu dengan jawaban tergesa-gesa. Itu bahaya. Karena kita salah langkah, ke depannya akan salah terus. Next. Nah, tantangan. Next saja. Nah, ini permasalahannya nih. Ini pasti teman-teman ngerasain kalau yang udah pernah organisasi. Pasti ngerasain. Yang pertama, geng-gengan dalam organisasi. Ini yang paling umum. Kalau bahasa ini ada yang bilang blok-blokan, ngeblok gitu. Dia, gua, teman-teman dia gitu. Kalau satu orang nggak bisa, semuanya nggak bisa. Misalnya ada geng namanya geng oncom, misalnya. Dalam organisasi itu ada geng namanya geng oncom. Satu orang nggak bisa nih, empat-empatnya nggak bisa. Ada lagi geng sambel. Satu nggak bisa, empat-empatnya nggak bisa. Nah itu masalahnya, bukan karena nggak bisa, tapi karena dia nggak datang, gue malas datang. Akhirnya seperti itu. Nah itulah yang permasalahan yang paling umum dalam organisasi itu adalah geng-gengan. Itu hindari teman-teman, sahabat-sahabat. Kalau bisa hindarin, semua sama dalam organisasi itu kita satu geng. Bukan lagi dalam geng, ada geng di dalam geng. Bahasanya sama kayak ada rapat di dalam rapat, itu akan berantakan. Kalau ada geng di dalam geng juga sama akan berantakan. Jadi kalau bisa, kalau udah ada satu organisasi itu jangan ada geng-gengan, semua keliling aja. Gitu. Kemudian yang kedua, chinlock. Nah, ini. Ada juga malah yang niatnya gue masuk PMI atau masuk organisasi atau masuk apa, niatnya pengen ngincar dia, no. Ngincar si Anu, no. Si Anu matanya belok, no. Gitu. Si Anu bibirnya tipis, oh si Anu mukanya kagak rata, gitu misalnya. Ya, itu masalah. Chinlock mengganggu organisasi. Kalau udah chinlock, kemudian, oke, pas chinlock dia semakin semangat. Tiba-tiba putus, teng. Hilang bukan cuma satu, dua-duanya hilang. Itu. Jadi, bukan berarti saya bilang, hindari chinlock. Bukan. Chinlock itu, ya mungkin teman-teman kalau saya mau berpujangga dikit, cinta itu kan datangnya tidak dipaksa. Cinta itu datangnya alami. Tapi bukan berarti cinta itu menghancurkan semuanya. Cinta itu akan baik kalau misalnya malah memperbaiki, bukan merusak. Itulah, jangan sampai chinlock ini mengganggu organisasi. Minimal itu, profesional aja lah. Saat putus, tetap aja ketemu gitu. Emang agak-agak sakit dikit sih di sini, sakit dikit gitu. Cuma ya gimana? Kita harus profesional. Seperti itu. Yang ketiga, ini juga nih sama, tidak tahan banting. Capek, puyeng pas ketemu masalah. Aduh, puyeng dah masalah. Saat misalnya nggak tidur nih 2 hari, 3 hari, nggak kuat, udah hanya besok malas. Memang itu bedanya aktivis organisasi sama orang biasa. Itu bedanya waktu kita lebih sedikit, waktu istirahat kita lebih sedikit. Bayangin tadi kalau saya berorganisasi itu. Tahun 2016 sampai 2019 itu saya Sekjen KNPI, Sekjen KONI, Wakil Ketua Karang Taruna, Sekjen Pemuda Lintas Agama, terus ada beberapa lagi tuh, gitu kan, Ketua Karang Taruna RW, ada beberapa organisasi itu. Bagaimana saya harus membagi waktu kerja juga, gitu kan? Nah itu, bagaimana saya harus membagi waktu dalam 5 organisasi. Hitungannya mah 1 hari 1 minggu libur. Senin KNPI, Selasa ini, Rebo ini, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu Minggu libur, gitu kan. Belum lagi ngurusin istri, keluarga dan kalau yang udah berkeluarga ya, bagaimana tuh, gitu kan? Bagaimana itu? Kalau kita nggak tahan banting, ya saya udah pasti tenggelam dari dulu. Alhamdulillah saya masih tahan banting, mungkin karena badan saya gede jadi tahan banting ya. Mampuk juga jadi kalau dibanting nggak pecah gitu. Kemudian permasalahan pribadi dibawa di organisasi. Ini juga sama. Gue nggak seneng sama Ono, si Ono mah begitu, si Anu mah begitu. Males gue jadi datang ke organisasi. Nah itu lagi permasalahan pribadi dibawa di organisasi. Apalagi meracuni yang lain, menghasut
Misalnya, gue mau ngono, dia mau ngono, wah pokoknya kagak bagus deh dia mah, rusak itu dia gini. Kayaknya dia mulai benci juga. Dia bilang sama temennya lagi, temennya bilang sama temennya lagi, sama itu jadi ujung-ujungnya semua benci. Yang hilang mending kalau yang dibenci. Kalau yang dibenci yang hilang, mungkin masih mending satu doang yang hilang. Ya kalau bisa sih jangan gitu. Tapi kalau yang hilang yang ngebenci, yang 10 orang tuh ngebenci satu orang, yang hilang 10, ya satu kan masalah juga. Wah, satu, apalagi kalau sampai ketuanya nggak disenengin. Ini pernah nih kejadian nih. Saya pernah kejadian nih, apa di mana gitu ya, saya lupa. Nanti ketemu Bulan lah yang paham itu. Kemudian fashion itu gaya. Ya, saat organisasi itu cuma buat gaya-gayaan, ya itulah akhirnya organisasi lambat laun akan semakin hilang. Organisasi bukan buat gaya-gayaan. Walaupun tanpa kita gaya-gayaan pun kita akan dilihat orang. Jadi nggak usah pakai gaya-gayaan di organisasi. Kenapa? Saat kita aktif, saat kita melakukan sesuatu, gitu kan, itu kita akan otomatis dilihat orang. Oke, next. Nah, organisasi nasional tadi dibilangnya, saya diwanti-wanti sama panitia, sama yang mengadakan dialog ini, apa namanya, webinar ini, tentang organisasi nasional. Nah, ini sejarah KNPI. Teman-teman bisa baca deh, kalau yang ngelihat KNPI, kepanjangannya itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung. Sekarang kalau di Tangsel ini ada, saya dengar Cipayung Plus. Itu isinya PMII, GMNI, IMM, SEMI, HMI, dan lain-lain, itu saya lupa. Ada beberapa kalau nggak salah itu. Namanya Cipayung Plus disebutnya. Kemudian binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi dipimpin oleh David Napitupulu pada tahun 1973. Nah, ini organisasi KNPI ini itu dulu, kalau teman-teman mau tahu singkatnya nih ya, ini mah terlalu panjang nih untuk dibaca. Singkatnya, organisasi ini dulu adalah sebagai wadah untuk para OKP-OKP yang saat itu lagi liar. Liar itu gimana? Jadi pemerintah itu dikritis habis-habisan sama para organisasi ini. Gitu kan? Makanya dibentuklah KNPI untuk apa? Untuk meredam organisasi-organisasi yang lagi menyerang atau mengkritisi pemerintah. Itu zaman Soeharto, gitu kan. Makanya waktu itu langsung dikabulin sama Orde Baru, oke langsung, gitu kan. Bentuk KNPI, akhirnya deklarasi lah, gitu kan. Nah, pada akhirnya KNPI banyak yang bergabung dengan Golkar. Meskipun dianggap sebagai bagian dari Orde Baru, ya kan, jadi memang itu bentukan Orde Baru untuk para OKP-OKP yang sedang mengkritisi pemerintah. Sempat diusulkan untuk dibubarkan. Itu kan saat masa Orde Baru selesai, sempat mau dibubarkan, tapi KNPI tetap bertahan hingga jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Setelahnya Idrus Marham kembali terpilih sebagai ketua umum. Gitu kan, kemudian dia mewacanakan rejuvenasi KNPI atau penyegaran kembali peran KNPI di tengah realitas politik, yaitu tetap sebagai mitra pemerintah, mitra kritis pemerintah. Jadi mitra pemerintah tapi yang mengkritisi pemerintah, gitu. Jadi kebalik. Jadi dulu mah dia dibentuk untuk membungkam organisasi yang mengkritis pemerintah, sekarang dia jadi mitra pemerintah yang mengkritik pemerintah. Jadi sebagai evaluasi yang mengevaluasi pemerintahan. Disitulah KNPI fungsinya. Jadi jangan disamakan dengan organisasi lain. Gitu. Nah, organisasi KNPI juga mewadahi beberapa OKP. Nah, di KNPI ini perlu teman-teman tahu, KNPI di nasional itu sekarang ada 4. Ada 4. Teman yang kedengaran 3. Jadi ada yang namanya KNPI, ada yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia, secara hukumnya ya. Itu. Ada 3. Di Banten itu ada 3, ada 2. Yang ketuanya Ali Hanafiah sama Rano Alfan. Di Tangsel ada 1, kemarin sempat jadi 2, ada 2 tuh sempat pas zamannya Ketua Syauqi itu ada 2. Sekarang jadi tinggal 1. Kemarin habis musda tuh kemarin bulan April kalau nggak salah. Bulan Maret itu musda, waktu itu akhir Maret itu musda. Kemudian sampai kecamatan, tidak ada sampai tingkat kelurahan dan seterusnya. Itu KNPI. Makanya KNPI mah
jangan diharapkan banyak kegiatan. KNPI itu memang fungsinya memantau pemerintah. Makanya takut banget camat sama KNPI. Jadi kalau teman-teman yang berhubungan dengan kecamatan, misalnya teman-teman yang rumahnya di Ciputat atau rumahnya di Pamulang, nih Bang, gue susah banget mau ngurus ini kecamatan, ya tinggal ngomong aja sama saya. Soalnya tinggal saya telepon camat, besok beres, gitu. Ya mudah-mudahan. Cuma kan nggak bisa menjanjikan. Dan memang KNPI itu seperti itu fungsinya. Itu. Nah, coba next. Nah, organisasi KNPI. KNPI itu mewadahi, kalau nasional itu lebih dari 100 OKP. Di Tangsel aja itu ada, ini nama-nama organisasi yang umum ya, yang pernah kita dengar ya. Sebenarnya banyak, kalau saya tulisin mah banyak banget, cuma ini yang familiar aja deh. Pertama KNPI, kan Komite Nasional Muda Indonesia, itu mewadahi ratusan OKP. Gitu. Tapi tidak termasuk Karang Taruna ya, karena Karang Taruna dengan KNPI itu adalah bermitra. Jadi bukan siapa di atas siapa, bukan, tapi mitra. Gitu. Kalau KNPI gerakannya ke pemberdayaan pemuda, kalau Karang Taruna lebih kepada turun ke masyarakat sosial. Makanya tadi ada organisasi sosial, ya ini Karang Taruna organisasi sosial. Gitu. Termasuk yang lain-lain tuh ada beberapa organisasi yang memang sifatnya memberikan bantuan. Yayasan-yayasan lah, biasa itu yayasan-yayasan kalau organisasi yang sifatnya sosial. Kemudian KNPI ini ada 100 OKP lebih. Di Tangsel aja itu ada 9. Terakhir kemarin saya jadi panitia musyawarah daerah KNPI Tangsel. Kebetulan saya wakil ketua panitia waktu itu. Itu yang saya verifikasi ada sekitar 92 OKP. 92 OKP yang nyata terlihat selama perjalanan KNPI itu ada sekitar 20-an. Sisanya datang saat musda doang. Itulah KNPI. Gitu. Kemudian Karang Taruna. Karang Taruna ini mulai dari pusat, provinsi, Tangsel, kecamatan, kelurahan, RW, bahkan sampai RT. Makanya dia mah basisnya massa dan kaderisasi. Bicara kegiatan, wah banyak kegiatan Karang Taruna mah. Itu. Nah, saya juga sekarang di Karang Taruna, ketua Karang Taruna sifatnya RW dan wakil ketua Karang Taruna di kecamatan. Nah, termasuk saya sering ketemu sama Dani di Karang Taruna. Kalau nggak salah Dani sekarang ketua Karang Taruna RW ya, dan ketua Karang Taruna kalau nggak salah di RW, gantiin abangnya Denny karena abangnya naik jadi sekjen Karang Taruna kelurahan. Kemudian ada lagi KONI. KONI ini membawahi banyak pengcap namanya, ada PSSI, PBSI, PBVSI, Perbasi, ada PASI. PASI itu apa ya kalau nggak salah ya? Ada Pari Renang, kemudian ada Panjat Tebing dan lain-lain, semua itu Dayung. Itu semua dibawahi oleh KONI. KONI ini sama kayak KNPI, cuma kalau KNPI mewadahi OKP kemudaan, kalau KONI membawahi organisasi olahraga tadi. Makanya ada pusatan namanya KONI. Kemudian ada organisasi masyarakat keagamaan, ada NU dan Muhammadiyah. Yang paling besar di Indonesia ini ada 2, NU dan Muhammadiyah. Kemudian kemahasiswaan, ada PMI, ada HMI, GMNI, IMM kami. Ada SEMI, saya baru dengar tuh ada SEMI kemarin, karena beberapa kali saya komunikasi dengan ketua SEMI, si Bima ya. Saya beberapa kali komunikasi dengan ketua SEMI. Besok dia ngadain kegiatan di Setu Pamulang, di Pulau, camping di situ katanya. Kemudian ada organisasi kepemudaan, agama, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Muslimin, Pemuda HKTI, itu yang Kristen tuh ada, Pemuda Gema Buddhis dan lain-lain tuh, banyak. Nah, itu adalah OKP pemudaan yang agama. Ada lagi yang nasional, ada Garda Bangsa, ada FKPPI, ada KBP 3 Polri, banyak dah tuh organisasi. Pokoknya yang itu semua nih, yang di situ, yang PMI, Pemuda Muhammadiyah, AMPG, yang bawahnya yang terakhir AMPG, AMPD, GM Sriwijaya, AMK, GM Kosgoro, itu adalah organisasi partai politik. Nah, sampai sekarang, tadi nggak dibacain ya, saya sekarang juga menjabat sebagai Ketua AMPI, ya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Kecamatan Pamulang. AMPI ini saya Partai Golkar. Saya juga sebagai Ketua SOKSI, Serikat Organisasi, saya lupa kepanjangannya. Ketuanya tapi lupa kepanjangannya, gitu, karena jabatan terapan ini mah bukan jabatan secara rebutan. Dititip nih, Pis, lu jadi ketua ini, gitu, ditunjuk. SOKSI itu salah satu organisasi yang membentuk atau merintis Partai Golkar.
Nah, alhamdulillah jadi semua organisasi ini yang pernah saya masukin nih. KNPI ada, kayak Karang Taruna saya masuk, KONI saya masuk, NU Muhammadiyah saya ada dua-duanya, Engkong saya NU, Mertua saya Muhammadiyah, gitu kan. Kemudian PMI saya masuk, IMM saya masuk, Pemuda Muhammadiyah saya masuk, di sini juga ada AMPI saya masuk, gitu kan. Jadi alhamdulillah semuanya udah sempat ngerasain tuh, dan beda-beda, semua organisasi itu punya gaya beda. Next, coba lagi, next. Kayaknya udah habis dana, ini catatan kalau ini mah dibaca aja. Nah, saya masuk organisasi itu niatnya dulu apa sih? Niatnya dulu semuanya kecemplung gitu. Cuma saya punya prinsip, kalau udah nyemplung tanggung basah. Kalau bahasa yang Betawi kadung basah ini nyelembe sekalian gitu. Jadi tanggung, saya nyelam sekalian. Masuk organisasi pelajar pada tahun 2007. 2004. 2004 saya masuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah dulu namanya, di ranting SMA Muhammadiyah 25. Kemudian saya lanjutin jenjang saya di organisasi sampai ke pimpinan wilayah Provinsi Banten. Di situ saya akhirnya bisa ketemu gubernur. Saya kelas 2 SMA itu mimpin muktamar Ikatan Remaja Muhammadiyah di stadion. Kalau nggak salah dulu di Palembang, saya lupa nama stadionnya. Itu ribuan orang, saya mimpin sidang sekali di situ. Apa yang saya rasain di situ? Ya itulah pembelajarannya bagaimana saya bisa memimpin, bisa membawakan sebuah sidang di stadion. Sayangnya dulu nggak ada foto, saya belum punya HP yang ada fotonya, jadi nggak bisa saya upload tuh fotonya, jadi nggak ada bukti emang. Tapi kalau ada saksi ada, itu ada teman-teman saya yang jadi saksi gitu. Jadi itu yang pernah saya rasain. Kemudian saya masuk ke kampus, apa yang bisa saya ini? Saya kembali ke kampus itu, kembali ke dasar keluarga saya, NU. Saya cukup di Muhammadiyah dulu. Akhirnya masuk ke kampus, ada peluang nih masuk NU, akhirnya masuklah PMII. Gitu kan. Kebetulan di Saintek, PMII waktu itu saat itu masih berjaya di jurusan TISI, memegang kekuasaan sebagai BEM. Makanya saya waktu itu sempat jadi sekjen BEM, karena kita yang megang itu dulu BEM-nya. Enak dulu mah PMII, kalau nyari kegiatan duitnya dari BEM. Kalau sekarang ya kasihan juga sih, cuma udah banyak senior kalau sekarang, kalau dulu belum ada senior. Kemudian setelah itu, lama saya berkiprah di PMI, kembali ke wilayah, tiba-tiba diajak sama abang-abang senior di Pamulang, Fis jadi sekjen KNPI ya, gitu. Fis jadi ketua KNPI ya. Nah tapi karena perpolitikannya agak kenceng KNPI mah, KNPI itu perpolitikan kenceng. Beda dibanding kita nyalon ketua PMI Kompas. Beda dengan kita nyalon ketua PMI cabang. Mungkin sama-sama ada duitnya, pakai duit kalau untuk cabang ya. Untuk cabang ya, kalau Kompas mah enggak ada duitnya. Maksudnya enggak pakai duit. Betul-betul murni hati nurani kalau Kompas. Tapi kalau udah masuk ke cabang, mungkin ada biaya-biaya kos-kos politik di situ. Tapi kalau udah di KNP itu lebih bengis lagi, teman-teman. Lebih bengis lagi, bahkan orang yang kita percaya membantu kita itu bisa nusuk kita dari belakang. Itulah KNPI gitu. Makanya di situ saya mulai belajar, oh begini ternyata organisasi. Ada organisasi yang sifatnya memang betul-betul harus kita gotong royong. Ada betul-betul organisasi yang memang kita harus nggak percaya sama orang gitu. Makanya tadi saya bilang setiap organisasi punya watak yang berbeda-beda. Itu. Nah, di sini ketika kamu sudah memasuki suatu organisasi, maka aktiflah di dalamnya. Jangan setengah-setengah memberikan waktu dan tenaga kamu untuk organisasi tersebut demi mendapatkan hal luar biasa nantinya. Halnya luar biasanya apa? Nanti organisasi itu bukan seperti orang makan cabai, digigit pedas, dicubit sakit, digampar langsung merah. Itu digigit nyamuk bentol. Itu kan. Itu kemudian banyak orang yang berpendapat bahwa dengan mengikuti organisasi, maka kuliah atau proses belajar menjadi terganggu. Itulah anggapan yang salah, karena bagaimanapun organisasi tetap memberikan berperan penting dalam karya nantinya. Tujuan kalian masuk organisasi bukanlah untuk mencari pamor, untuk jalan-jalan atau untuk mencari gebetan. Hilangkan tujuan negatif itu, mari kita ganti dengan tujuan yang lebih mulia, yaitu berkarya dan produktif. Mungkin itu aja, karena mungkin takut kepanjangan, mungkin udah lewat juga nih waktunya ya. Itu aja, nanti sisanya akan tanya jawab aja ya. Oke, dari saya cukup sekian dulu sementara diskusi lebih panjang. Terima kasih. Saya lupa ininya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Hafiz atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Kemudian langsung saja kepada pemateri selanjutnya, yaitu Bang Dani. Bang Zul boleh minta tolong di share screen ini CV-nya. Oh iya, saya bacakan saja CV-nya karena adanya di ini, di sini, di HP. Bentar ya. Pemateri selanjutnya adalah Bang Dani, berdomisili Perumahan Benda Baru, Pamulang. Pendidikannya sedang menempuh studi S1 Sistem Informasi. Kemudian pengalaman organisasinya ada PMI Kompas. Kemudian ada Ketua Ikatan Remaja Mahasiswa Nurul Iman Benda Baru pada periode 2017 sampai 2019. Kemudian Koordinator Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Karang Taruna Benda Baru periode 2018-2021. Lalu nomor WA-nya nih mungkin ada yang butuh, bisa dicatat 0812 86 96 9656. Instagram atau Twitternya @dani, I-nya ada 3, Ardi. Kemudian mungkin Bang Dani bisa langsung dilanjut ke materinya. Pada Bang Dani dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada kakak moderator, Kak Anissa. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan paling saya banggakan di sini para pembicara. Yang keduanya adalah senior saya sebenarnya, yaitu ada Bang Hafiz Salahuddin. Bang, mohon izin untuk berbicara. Dan selanjutnya yaitu Ketum Wulan. Ini kakak saya di UIN ya. Mohon izin juga bicara Wulan. Dan tentunya para yang saya hormati dan saya banggakan juga penyelenggara kegiatan Kopi Milenial dan seluruh para peserta webinar. Oke, pada kesempatan kali ini memang saya lebih senang sih sharing. Kita sharing-sharing aja. Dan saya dikasih ini tanggung jawab untuk membeberkan atau sharing tentang mahasiswa dan organisasi di masyarakat. Nah, memang pertama kita bicarain mahasiswa dulu. Mahasiswa ya menurut KBBI yaitu manusia yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Itu pertama definisinya, dan masih banyak definisi-definisi lain tentang mahasiswa. Kalau kita ambil dari definisi tadi, yaitu manusia. Manusia itu pada dasar ya, atau pada hakikatnya adalah seorang makhluk sosial. Nah, itu makhluk sosial. Jadi, kita garis bawahi di makhluk sosial ini. Nah, seorang mahasiswa itu harus mempunyai jiwa sosial. Jadi bagi teman-teman semua di sini yang mungkin dan banyak kemungkinan di sini peserta webinar sekarang adalah para mahasiswa ya, para mahasiswa maupun itu mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan, yaitu kita jangan lupa sebagai manusia adalah makhluk sosial, mahasiswa adalah makhluk sosial. Banyak peran-peran mahasiswa yang mungkin teman-teman, sahabat-sahabat semua di sini ketahui, peran-peran mahasiswa yaitu ada yang bilang agent of change, terus ada around stock, social control. Nah, di situ. Jadi kita sebagai mahasiswa bukan cuman hanya datang ke kampus, terus dengerin bicara dosen, habis itu pulang. Tapi di sini kita masih mempunyai namanya tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Nah, seperti agen of change, terus social control, dan lain-lainnya. Nah, jadi gimana sih cara mengimplementasikan? Atau bagaimana sih cara kita biar peran kita nih sebagai mahasiswa, kebetulan saya juga di sini masih sebagai mahasiswa, yaitu untuk
mengimplementasikan sebagai agen of change, social control, dan iron stock, dan lain-lainnya para mahasiswa. Yaitu dengan cara mengikuti organisasi. Nah, tadi udah dibeberkan secara luas dan secara banyak oleh Bang Hafiz tentang ilmu-ilmu organisasi seperti dari pengertian, jenis-jenis, dan macam-macam organisasi. Itu mungkin para sahabat-sahabat di webinar ini bisa baca ataupun nanti bisa browsing kembali tentang pengertian organisasi. Jadi saya lebih menekankan seorang mahasiswa jika tidak berorganisasi, menurut saya itu adalah hal yang tidak wajar, hal yang menurut saya nggak afdol kalau mahasiswa itu tidak berorganisasi. Bahwasanya pada hakikatnya begini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sebenarnya kita tuh berada di lingkungan organisasi. Contoh kecilnya di mahasiswa, kita mempunyai teman sekelas. Nah, kelas itu menurut saya adalah sebuah organisasi. Tapi bedanya memang organisasi pada dasarnya mempunyai seperti ADART atau dan yang lain sebagainya. Tapi kelas itu kan mempunyai sebuah, mungkin ada ketua kelas, penanggung jawab kelas, dan lain-lain. Nah, itu juga merupakan bagian dari organisasi. Begitu. Jadi, sebetulnya mahasiswa dan organisasi itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dilepas. Gitu, mengenai mahasiswa dan organisasi. Saya mau mencoba sharing ya. Lebih kayak di sini kalau saya lebih senangnya sharing aja ya ke sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat webinar semua, karena untuk soal ilmu ada Bang Hafiz yang lebih membanggakan dan lebih banyak ilmunya serta pengalamannya, ada ketemulan juga. Jadi kenapa saya bisa terjun sekarang sampai di, mungkin tadi udah dibacain CV saya, itu di Karang Taruna dan beberapa organisasi lainnya. Pertama itu berawal saya memang pertama kali saya mengikuti organisasi ya ketika saya sudah mahasiswa. Hal yang mendasari saya kenapa saya harus berorganisasi pada saat saya sudah mahasiswa yaitu setelah saya baca ternyata mahasiswa itu punya peran dan bagaimana cara mengimplementasi perannya itu ya salah satunya lewat organisasi ini gitu. Dan akhirnya saya masuk di UIN Jakarta, di situ di Fakultas Sains Teknologi, dan awal mula saya berorganisasi itu di kampus, yaitu dengan mengikuti PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Fakultas Sains dan Teknologi, Kompas. Nah, di sini seperti benar yang tadi Bang Hafiz sampaikan di slide-nya, banyak manfaat yang dapat kita raih ketika kita berorganisasi. Di situ juga kita mendapat pengalaman dan yang lebih penting sih menurut saya hingga sampai saat ini yaitu jaringan. Nah, itu yang kenapa jaringan pertemanan ataupun jaringan dan jaringan-jaringan yang menguntungkan lainnya. Dan itu kenapa yang saya bilang penting bagi saya, kenapa saya ikut organisasi, yaitu mengenai jaringan dan tentunya juga menambah skill dan lain-lainnya. Nah, setelah mengikuti PMI Kompas, di situ merupakan pengalaman pertama saya dalam belajar organisasi. Saya di situ ya tadi banyak Bang Hafiz menyampaikan materi manfaat-manfaat dan pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dapat saya ambil ketika saya mengikuti organisasi di kampus, terutama di PMI, yaitu mengenai pandangan mengenai gimana kita bersikap moderat atau di tengah-tengah. Itu yang paling saya tanamkan di pikiran dan hati saya, gimana cara kita bersikap moderat. Nah, dari situ selanjutnya, ketika saya udah bermain di organisasi di wilayah ranah kampus, selanjutnya masyarakat membutuhkan, ibarat kata, membutuhkan sosok dari seorang mahasiswa. Dan waktu itu saya memang didatangi oleh
Ini sebelumnya mohon maaf saya sharing tentang pengalaman organisasi saya. Jadi di situ saya didatangi oleh DKM Masjid di wilayah perumahan saya. Dan di situ saya ditawarkan menjadi sosok ketua remaja masjid bisa dibilang. Kenapa bisa ditawarkan seperti itu? Karena mungkin para DKM ini melihat saya juga berperan aktif di organisasi di kampus dan lain-lainnya. Maka dari situlah saya masuk dan diamanahkan menjadi ketua ikatan remaja masjid. Seperti itu. Itulah awal mula saya terjun di organisasi masyarakat, yaitu bermula dari organisasi remaja masjid. Nah, ada sebuah perbedaan. Mungkin sahabat-sahabat webinar di sini semua yang belum pernah merasakan bagaimana berorganisasi di masyarakat. Ada perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa dibilang itu sangat signifikan, mulai dari perbedaan pandangan, masih banyak perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan strata sosial dan segala lain-lainnya. Setelah itu, terutama ini nih di remaja masjid ya. Di remaja masjid itu pengalaman saya, ternyata organisasi yang sekelas yang ibarat kata saya bisa bilang adalah kepemudaan Islam, tapi ternyata di situ lebih banyak konfliknya dibandingkan dengan organisasi mahasiswaan yang saya alami di kampus, terutama mengenai perilaku atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai, tindakan-tindakan saya tidak sesuai dengan mungkin kaidah syariat Islam dan lain-lain sebagai lainnya gitu ya. Dan pandangan-pandangan mengenai Islam yang mungkin ada sedikit bertolak belakang dengan teman-teman saya yang berada di remaja masjid tersebut. Seperti itu. Setelah itu karena rasa saya yang ingin terus mencoba mengamalkan atau mengaplikasikan tadi peran mahasiswa saya, akhirnya saya bergabung dengan namanya Karang Taruna. Nah, Karang Taruna memang awal mulanya itu tidak langsung menjadi pengurus Karang Taruna Kelurahan. Sebelumnya memang saya itu berada di Karang Taruna unit RW. Di unit RW itu saya, tadi yang Bang Hafiz bilang, menggantikan abang saya. Dan selanjutnya saya diamanahkan oleh teman-teman RW saya untuk bergabung di pengurusan Karang Taruna tingkat kelurahan. Nah, disitulah saya mengenal dan memahami lebih banyak mengenai kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dan ketika saya berada di Karang Taruna Kelurahan, khusus ya, atau berada di organisasi masyarakat, itu peran mahasiswa yang sangat saya implementasikan, sahabat-sahabat webinar semua, adalah yaitu mengenai sosial kontrol, kehidupan sosial dari masyarakat tersebut. Pernah suatu ketika, mungkin sahabat-sahabat webinar di sini semua bakal merasakan yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata nanti yang akan itu merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dari seorang mahasiswa yang diprogrami oleh kampus gitu intinya. Saya pernah KKN di daerah Bogor, dan di situ ternyata mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat tersebut lebih kompleks. Nah, kita yang berada di KKN tersebut, pertama kali kita masuk ke dalam desa, kita tuh seperti kayak
diagung-agungkan, didewa-dewakan dengan kita beralma mater datang ke desa yang seakan-akan tuh kita dapat memecahkan semua masalah yang berada di desa tersebut. Nah, di situ saya dan kawan-kawan KKN saya juga mencoba membantu sebenarnya. Mencoba membantu permasalahan-permasalahan sosial yang ada, dan bagaimana saya mengatasinya, yaitu semua ilmu yang saya dapat dari ketika saya berorganisasi. Jadi, sahabat-sahabat web pintar semua, rasanya jika ingin terjun ke masyarakat, hal yang harus pertama kali sahabat-sahabat webinar di sini semua atau mahasiswa-mahasiswa di sini semua yang harus dilakukan pertama itu mengikuti organisasi. Karena organisasi menurut saya adalah representatif kecil dari bagian masyarakat. Karena masyarakat itu jelas lebih luas, lebih beragam daripada organisasi. Kayak tadi di materi sebelumnya, organisasi itu terdiri dari beberapa orang, dan ini masyarakat tuh lebih luas lagi. Mungkin kalau tadi kita bicara tentang organisasi kemahasiswaan, itu semua tujuannya hampir, dan yang mengikuti itu mahasiswa. Kalau di masyarakat itu lebih lebih kompleks lagi, kita mengurusi pemuda terutama, selanjutnya ada orang tua juga, dan mungkin para anak-anak gitu yang kita perhatikan. Jadi mungkin itu aja sih sharing dari saya ya, karena di sini lebih banyak pemateri yang menurut saya lebih ini, ada Bang Hafiz dan Tunggulan yang bakal menjelaskan lebih. Dan benar sih, saya lebih suka ketika kita diskusi dua arah. Jadi ada sahabat-sahabat webinar di sini semua yang ingin bertanya, mungkin nanti saya mencoba menjawab, dan beberapa dari narasumber lainnya. Itu aja sih. Saya hanya sharing aja gitu, Kak Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Cukup, Bang? Cukup kalau dari itu. Baik, terima kasih Bang Dani atas pemaparan materinya dan sharing-sharingnya, sangat bermanfaat pastinya. Kemudian teman-teman peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya, karena untuk dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pemateri yang ketiga. Baik, cukup ya. Langsung saja masuk ke pemateri ketiga, yaitu pemateri kita yang paling cantik pada sore hari ini. Boleh di-share screen, Bang Jul, CV-nya dari Kak Ulan. Itu hostnya diganti ke sahabat Kiman. Oh iya, Bang Kiman, boleh minta tolong di-share? Dibolehin untuk share. Sahabat Kiman di mana? Oke, sudah. Mungkin yang di gambar aja ya. Ya, udah Bang. Ya, inilah dia narasumber ketiga kita pada sore hari ini. Saya akan membacakan singkat CV-nya dari Kak Wulan. Namanya Wulan Sari Aliatul Solihah. Kemudian riwayat pendidikannya ada SDN 17 Lubuk Pinang periode pada tahun 2001 sampai 2006. Kemudian SMPN 04 Muko
2006 sampai 2009, kemudian ada Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 2009 sampai 2015. Kemudian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Kimia 2014. Kita sejurusan nih itu. Kemudian ada pengalaman organisasinya yaitu Ketua OSIS SMPN 04 Muko. Benar. Ya. Pada periode 2008 kalau nggak salah ya, maaf kurang jelas ininya. Sampai 2009, kemudian yang kedua ada Ketua Asrama Rayon Bosnia UP2 PMDGP 1 2011 sampai 2012. Kemudian ada Angkatan Perlengkapan Koordinator Pramuka 2012 PMDGPI. Terus ada Angkatan Latihan Koordinator Pramuka 2012 PMDGPI. Kemudian ada anggota Muda UKM. Kemudian ada anggota Muda UKM Bahasa Lat 2014 sampai 2015 UIN Jakarta. Kemudian ada anggota UKM Forsa 2014-2015 UIN Jakarta. Kemudian ada Kewirausahaan DEMA Fakultas Sains dan Teknologi 2015-2016. Kemudian anggota Divisi Agama dan Sosial PMII Kompas 2015-2016. Kemudian ada panitia OPAK DEMA UIN Jakarta 2016. Kemudian Ketua Biro Aspirasi dan Politik Mahasiswa PMII Kompas 2016-2017. Kemudian Ketua Biro Data dan Informasi Kopri PC Ciputat 2016-2017. Terus juga ada Ketua Komisariat PMI Kompas 2017-2015, terus Bendahara DPP PM 2018-2019, terus Wakil Ketua 1 Kopri PC PMI PC Ciputat 2018-2019, terus Ketua Cabang Kopri Ciputat 2019-2020. Kemudian ada prestasinya. Yang pertama ada juara 1 debat bahasa Arab. FIA UIN Malang 2013. Kemudian ada juara 2 debat ekonomi pada tahun 2013. Kemudian ada juara 1 debat bahasa Inggris pada 2015. Kemudian Duta Berbakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta 2015. Dan masih banyak lainnya yang kalau saya sebutkan mungkin akan menghabiskan waktu karena keren banget ya yang pemateri satu ini. Kemudian ada pengalaman sosial dan skill-nya itu pertama ada moderator OPAK FST UIN Jakarta 2016. Kemudian ada MC workshop pengelola jurnal BKSPTN Barat bidang MIPA. Lalu ada MC kelas legislatif tema FST. Tema FST UIN Jakarta 2017. Kemudian ada MC Wisuda UIN Jakarta periode Agustus 2015. Ada MC Wisuda UIN Jakarta periode Februari 2019. Kemudian narasumber bedah kaderisasi PMI Kompas 2018. Kemudian ada narasumber kekoprian Mapaba PMI Kompakda 2018. Dan ada MC Duta Sehat Indonesia 2019. Kemudian ada narasumber pelatihan public speaking PMI Komnifam 2019. Kemudian narasumber pelatih public speaking PMI Kompakda 2019. Kemudian narasumber materi kekoprian sekolah Islam dan gender PMI Kompas 2019 dan masih banyak lagi lainnya tentunya. Ini perempuan hebat ya narasumber yang satu ini. Jadi saya rasa cukup sekian pembacaan CV-nya, langsung bisa dimulai saja untuk pemateri yang ketiga ini. Pada Kaulan, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan.
Baik, terima kasih. Kedengeran ya suaraku? Kedengeran nggak, Nisa? Dengeran Kak, subhanallah. Mantap. Kedengeran Kak, kedengeran, Masya Allah, subhanallah. Kak, glowing sekali. Bisa aja lu Bang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Baik, sebelum kita memulai ya, saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat dan juga senior-senior saya yang juga ternyata ada hadir di sini. Ada tadi Bang Hafiz Salahuddin, Ketua KNPI Kecamatan Pamulang. Kemudian ada sahabat Dani Ardi Kusuma, Ketua Karang Taruna ya di Benda Baru. Kemudian ada tadi Bang Kemal, wah, salah satu senior paling top di PMI Kompas. Kemudian ada Bang Mabe ya, hadir di sini juga. Dan yang paling saya banggakan adalah sahabat-sahabat pengurus PMI Kompas dan juga dari kawan-kawan dari Kopi Milenial UIN JKT. Keren banget, ini kegiatan jarang ya dilakukan. Jadi meskipun sekarang kita sedang mengalami pandemi, biasanya nih kalau hari-hari kuliah biasa nih ya, mungkin yang baru maba nih belum pernah ngerasain nih gimana kuliah di dalam kampus. Nah, kalau pulang dari kuliah nih, sore-sore jam segini, biasanya kita nongkrongnya, diskusinya di bawah DPR, di bawah pohon rindang, di belakang Fakultas Saintek, di belakang laboratorium kimia. Nah, ini mungkin sesuatu yang sangat kita rindu-rindukan banget nih, ngumpul di DPR. Gitu. Nah, tapi akhirnya hari ini, teman-teman, sahabat-sahabat, mau ngadain webinar secara online, diskusi online. Jadi anggap aja kita ya hari ini tuh lagi kena sayup-sayup angin di bawah pohon itu ya, bawah pohon yang sangat menyejukkan itu. Gitu. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing masalah kuliah itu utama dan organisasi itu kewajiban. Nah, kuliah utama karena memang kita mahasiswa. Sahabat-sahabat, sekarang teman-teman semuanya di sini banyak mahasiswa baru juga ya ternyata ya yang ikut diskusi ini. Nah, kita masuk ke kampus, masuk ke UIN Jakarta, masuk ke Fakultas Saintek, kan memang tujuan pertama kita adalah kuliah. Kita adalah mahasiswa. Nah, maka yang tetap menjadi prioritas kita adalah kuliah kita. Gitu. Akademik itu menjadi nomor 1. Gitu. Tapi mengapa di sini teman-teman Kopi Milenial kemudian mengambil tema ada organisasinya juga nih. Organisasi itu juga kewajiban kita. Nah, karena gini ya, mungkin saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita sifatnya sharing. Jadi kalau dibilang organisasi itu kewajiban, kita harus membedakan ketika kita dulu adalah posisi sebagai siswa dari SD, dari TK, bahkan misalnya sampai SMA namanya siswa. Nah, sekarang ini udah menjadi mahasiswa maha. Artinya kita harus berbeda dengan para siswa. Ada suatu hal yang membedakan cara pola pikir kita, kemudian gerakan-gerakan kita, kemudian kemampuan, kapabilitas secara sosial kita juga harus berbeda daripada siswa gitu. Kalau teman-teman, kalau kita masih menjadi mahasiswa tapi kayak siswa biasa, ya kan, bukan cuma sih, tapi kegiatannya ya udah rutinitas aja. Kuliah, pulang, misalnya gitu. Kalau hari ini misalnya teman-teman cuma ikut kuliah daring, ya kuliah daring, habis itu tidur. Kuliah daring, tidur. Bangun tanpa mandi, kuliah lagi. Itu kan ya udah monoton akan seperti itu aja. Mengapa kita harus mengikuti organisasi ketika ada di ruang kampus atau ruang perkuliahan? Karena di ruang perkuliahan inilah ruang seluas-luasnya ruang di mana sahabat-sahabat, teman-teman, mahasiswa, kawan-kawan semuanya bisa berekspresi semaksimal kalian. Semua potensi kalian keluarkan. Gitu. Tidak membatasi, jangan hanya membatasi pola pikir kita dengan gue 4 tahun kuliah, ya udah kuliah gue lulus kerja. Gitu. Tapi dalam waktu 4 tahun ini misalnya, untuk memaksimalkan perkuliahan, selain kuliah gue bisa apa nih? Potensi apa nih yang gue bisa raih? Gitu kan. Dan wadah mana nih yang bisa menjembatani aku menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara masalah organisasi. Kalau berbicara masalah organisasi, sebenarnya, mungkin tadi disebutkan oleh moderator ya,
saya sudah pernah sejak SMP udah pernah jadi ketua OSIS gitu kan. Jadi sebenarnya kayaknya saya ngerasa saya udah berorganisasi sejak SD mungkin ya, karena nggak tahu kenapa di SD itu kelas 1 sampai kelas 6 saya selalu dijadikan ketua kelas. Nggak tahu kenapa, pokoknya itu selalu dipilih aja buat ketua kelas gitu ya. Jadi saya udah berorganisasi kayaknya dari sejak SD gitu. Dan kemudian berorganisasi sejak SD. Kemudian menjadi ketua OSIS. Waktu kompetisi untuk pemilihan ketua OSIS di SMP, terpilih menjadi ketua OSIS lagi. Nah, habis itu melanjutkan ke jenjang SMA. Kebetulan saya SMA-nya di pondok pesantren. Nah, saat itu kiai saya juga memberikan nasihat bahwasanya udah nggak apa-apa, ikut aja organisasi. Ada semacam OSIS gitu kan, kalau di SMA kita kan juga namanya PPM, ada yang koordinator pramuka. Ikut aja organisasi. Nanti kalau ikut organisasi, insya Allah akan semakin banyak gerakannya, semakin banyak aktivitasnya, itu akan mendatangkan berkahnya semakin banyak. Dan ternyata benar ketika saya berorganisasi, padahal waktu belajar saya ketika itu sangat mungkin lebih sedikit karena saya menjadi ketua asrama, kemudian saya menjadi bagian koordinator pramuka, bagian pelatihan. Itu waktu belajar paling cuma belajar malam aja. Itu dari jam 8 sampai jam 10 udah. Mungkin yang teman-teman lainnya yang misalnya waktu belajar lebih fleksibel, nggak begitu padat kegiatannya karena organisasi, itu waktu belajar lebih lama. Tapi saya nggak tahu, alhamdulillah gitu, salah satu hal yang saya syukuri, sejak kelas 1 sampai kelas akhir di Ahliyah, di SMA, di pesantren, itu kelas saya selalu di kelas paling atas gitu, kelas B. Karena di sana di Gontor itu nggak ada kelas A ya, jadi kelas B itu kelas paling tinggi. Dan itu saya nggak pernah turun kelas gitu. Dari satu angkatan itu kurang lebih ada 15 kelas. Jadi jumlah siswanya, santrinya itu dalam satu angkatan saya itu ada sekitar 200 sampai 300 santri itu satu angkatan. Gitu. Dan itu saya nggak pernah turun kelas gitu. Dan itu yang saya percaya, kalau saya semakin banyak pola pikir saya, orang ada yang pernah bilang, ada sebuah penelitian bahwasanya otak gitu, ya kan, dia kan terdiri dari berbagai macam saraf. Semakin kita banyak berpikir, semakin kita punya banyak ilmu, semakin kita banyak belajar banyak hal, itu saraf-saraf kita akan semakin kecil, tapi semakin banyak sekali. Gitu. Artinya impuls-impulsnya akan saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi sahabat-sahabat jangan takut untuk, oh Kak aku pengen aktivitas juga nih, gitu kan. Tapi aku juga pengen fokus kuliah. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi mungkin waktu kalian akan terserap lebih banyak gitu loh untuk kedua hal itu. Dan itu harus diseimbangkan. Gitu, diseimbangkan artinya semua harus bisa dilaksanakan gitu. Bagaimana kita kemudian melatih pola kerja, pola pikir kita. Gitu. Nah, kemudian ini judulnya. Nah, next slide. Nah, nanti mungkin kalau masalah organisasi, pengertiannya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Hafiz gitu kan. Di mana sebuah organisasi itu ada perkumpulan, kemudian kita memiliki tujuan yang sama, satu gerakan yang sama, visi yang sama, kemudian misi juga sama, pola pikir yang disamakan gitu, artinya diseragamkan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu tersebut. Nah, di sini ada 2 klausul yang kita bahas tadi. Ada klausul mahasiswa dan ada klausul organisasi. Gitu. Mahasiswa tentu kita sebagai sivitas akademika yang perlu kita perhatikan adalah tingkat intelektualitas kita. Gitu. Teman-teman di sini yang jurusannya IT, yang jurusannya kimia, yang jurusannya sistem informasi, jurusannya teknik pertambangan, kemudian jurusan agribisnis, fisika, kimia, kemudian matematika, biologi, silahkan harus tetap konsen pada jurusannya masing-masing juga. Harus menguasai ilmu pengetahuan itu. Dan itu perlu banget. Hari ini Indonesia masih banyak perlu researcher, masih banyak perlu peneliti ya, masih banyak perlu orang-orang yang bergerak di bidang eksak. PR kita sangat banyak sekali dari bidang lingkungan, kemudian dari bidang pengembangan teknologi. Apalagi sekarang udah masanya 4.0, mungkin 4-5 tahun ke depan kita sudah menghadapi masa-masa 5.0 gitu ya. Artinya udah bukan 4.0 lagi, tapi udah 5.0. Di mana semua itu sudah digerakkan dengan robotik. Nah, ini siapa yang akan membuat hal tersebut, yang akan menggerakkan hal tersebut? Anak-anak saintek di sinilah yang punya peran yang sangat besar dalam kita sebenarnya hari ini teman-teman saintek itu punya pengaruh yang besar dalam masalah perkembangan zaman. Ya, dulu yang kita masih kalau diskusi berselasar aja, hari ini kita bisa pakai Zoom meeting. Nah, tapi ini kan yang membuat aplikasi Zoom meeting itu masih orang luar negeri misalnya gitu kan.
Nah, kenapa nggak dari kita mencoba untuk membuat aplikasi tersendiri, ya kan? Dari teman-teman Saintek mungkin bisa buat sebuah forum dengan game sendiri, dengan aplikasi sendiri. Nah, itu kan harus ada inovasi-inovasi dari teman-teman IT. Gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan hari ini. Artinya sisi profesionalitas kita sesuai bidang keilmuan itu tetap harus kita pertahankan dan harus kita dalami. Gitu. Nah, organisasi ini ada aspek di luar itu. Nah, hari ini bukan hanya sedikit tapi banyak sekali orang-orang menyampaikan bahwasanya kalau anak-anak IPA ya kan, anak-anak eksak, anak-anak saintek itu pasti pola komunikasinya, pola pertemanannya itu sangat kaku. Karena apa ya, mereka udah biasa berkutik dengan angka misalnya kan, biasa berkutik dengan pelajaran aja karena udah banyak banget tugas-tugasnya. Akhirnya ketika terjun di ranah sosial itu akan sangat kurang. Gitu. Nah, ini mungkin kekurangan dari hampir mayoritas teman-teman mahasiswa saintek. Nah, disinilah organisasi ini sebagai penunjang, ya, di mana kita bisa mengembangkan potensi itu. Kita bisa mendobrak stigma bahwasanya anak saintek nggak bisa ngomong sama orang lain. Ya, anak saintek itu nggak luwes dalam komunikasi sama orang lain. Pertemanannya sempit, itu aja sama temennya, itu aja. Nggak tahu anak-anak fakultas lain, nggak tahu gimana cara public speaking di depan orang, itu susah. Gitu. Nah, disinilah kita harus bisa meraih dua-duanya ya, sebagai mahasiswa dan juga sebagai organisatoris. Nah, ini penting sekali sebagai penunjang menurut saya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, next slide. Nah, di sini akan sedikit ya, mungkin saya akan memberikan sedikit tambahan tentang kelebihan berorganisasi saat kuliah. Apa sih kelebihan berorganisasi saat kuliah itu? Ada macam-macam ya. Yang pertama, itu melatih jiwa kepemimpinan. Sudah barang tentu karena di organisasi kita akan bertemu dengan banyak kepala ya, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang orang, berbagai macam pola pikir. Nah, bagaimana kita ini bisa, terkadang kita harus menerima, kita harus legowo bahwasanya pendapat kita tidak diterima di forum. It's okay gitu kan. Mungkin memang pendapat orang lain lebih baik, gak apa-apa. Kita jalankan bersama-sama, itu kan kesepakatan bersama. Gitu. Artinya kita harus berlatih kepada hal itu. Dan bagaimana kalau kita menurut kita argumentasi kita itu baik, bagaimana meyakinkan orang lain kemudian bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, ini kan. Jadi kepemimpinan itu, pemimpin itu bukan sebuah jabatannya atau bukan sebuah posisinya. Oh ya, karena Kak Wulan ini ketua nih, makanya dia punya jiwa pemimpin. Bukan. Karena menurut saya kepemimpinan adalah jiwa, bukan posisi. Jadi belum tentu seorang ketua, seorang yang punya posisi kedudukan paling atas itu mempunyai jiwa kepemimpinan, belum tentu, ya kan? Tapi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan sudah pasti dia akan mudah dalam segala hal, ya, dia akan lebih sukses dalam segala hal, gitu. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dia akan bertanggung jawab dengan segala hal, dengan tugas-tugasnya, dengan tupoksinya, kemudian dengan apa yang sudah dia rencanakan, pasti akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Gitu. Itu salah satu yang memang dibebankan atau yang menjadi salah satu hal yang kita pelajari di organisasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan public speaking. Nah, ini sedikit tidaknya saya juga merasakan. Dulu saya termasuk orang yang sangat pemalu. Kemudian karena terbiasa berorganisasi, ya kan, kemudian entah itu di ruang kelas, ya kan, di ruang kelas kita pun berorganisasi. Kemudian di ruang sekolah, di ruang kampus, ya kan. Kemudian saat itu saya dipaksa sebenarnya ya, dipaksa untuk menjadi MC di acara stadium general di jurusan, ya kan, di prodi kimia. Awalnya belum pernah jadi MC tuh, tapi ya udahlah, kata sekretaris prodi waktu itu masih Bu Emi ya, sekretaris prodinya, nanti kamu coba jadi MC ya, gitu kan. Nah, kemudian, aduh, kalau misalnya nolak juga nggak enak, gitu kan. Karena kita udah, yang penting anak-anak organisatoris itu adalah, yang penting siap dulu ya. Nanti masalah bisa atau enggak, kita bisa pelajari. Itu yang harus kita pegang. Akhirnya, ya iya Bu, nanti insya Allah saya bisa. Akhirnya pas semalaman saya buat narasinya, oh MC itu harus gimana sih? Dari mulai Assalamualaikum sampai Wassalamualaikum, semuanya saya tulis, saya ketik. Gitu. Karena memang kita harus prepare ya. Gitu. Tadi awalnya saya juga sebenarnya ini nggak ada materi yang saya buat sebenarnya. Gitu. Tapi termotivasi nih, Bang Hafiz aja buat materi nih, masa saya enggak gitu kan. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, buat ini aja, buat tambahan juga gitu buat teman-teman knowledge-nya. Gitu.
Nah, mengembangkan kemampuan public speaking. Akhirnya, ya udah saya akhirnya maju jadi MC. Ketika waktu itu kebetulan saya bisa tidak nggak pinter-pinter banget ya kan, tapi setidaknya bisa bahasa Indonesia ya kan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya menguasai 2 bahasa lainnya itu. Akhirnya saya sampaikan kepada sekretaris prodi, Ibu, kalau misalnya saya match sama dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris gimana, boleh nggak Bu? Oh boleh, coba aja gitu. Ternyata waktu saya selesai MC dapat apresiasi yang bagus karena ternyata hadir dekan ya kan, hadir ketua-ketua prodi dari berbagai macam jurusan gitu. Nah, habis itu setelah itu saya diminta terus jadi MC. Akhirnya ya udah terbiasa kan kita, terbiasa bertemu dengan orang, terbiasa berbicara di depan orang, terbiasa dengan berbicara dengan orang-orang yang mungkin secara kapasitas berada di atas kita, setingkat dosen, setingkat kemudian dekan, setingkat rektor, setingkat pejabat-pejabat lainnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Hafiz juga sama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kerjasama tim. Nah, ini akan berbeda banget ya. Orang yang terbiasa bekerja sama dalam tim, ya kan, dengan teman-teman yang tidak berorganisasi, ini sangat akan berbeda sekali. Teman-teman semuanya perlu ketahui bahwa nanti tadi seperti yang disampaikan Bang Dani ya, gitu. Setelah kita selesai dari kampus, kita kembali ke masyarakat, itu kan kita akan bertemu dengan orang, ya, akan bertemu dengan orang asing, ya kan, orang-orang masyarakat di sekitar kita. Apa bisa nggak kita berkomunikasi dengan mereka? Apa kita akan menjadi benar-benar makhluk yang individualistik seperti itu? Kan enggak. Nanti ada lingkup RT, ada lingkup RW, ada lingkup kelurahan itu, dan kerjasama dalam tim itu membutuhkan sebuah skill komunikasi yang baik, attitude yang baik, ya, akhlak yang baik. Ya. Waktu itu beberapa waktu lalu saya habis ada acara, Kopri ngadain acara ya kan, dimana kita juga di dalam kampus, belum pernah nih ya PMI ngadain acara dalam kampus menggunakan bendera PMI gitu ya. Kemudian kita ternyata saat perizinan tidak dibolehkan gitu kan. Tapi ketika kita mengajukan perizinan ya dengan cara-cara kita lah ya, dengan melobi ya kan, dengan ini segala macam, dengan membawa nama senior segala macam lah kita bawa, akhirnya goals itu tempatnya. Ternyata satpam di sekitar tempat yang akan kita mengadakan di kampus 2 waktu itu, ini kok pakai nama organisasi, kenapa nggak pakai nama BEM, kenapa nggak pakai nama DEMA gitu. Oh iya Bapak gitu kan, kita tapi alhamdulillah karena memang tamu-tamu kita memang para pejabat-pejabat penting ya kan, Ibu Rektor, kemudian Ketua DPRD Tangerang Selatan, kemudian ada dari Kemenpora, kemudian dari senior Dewan Pembina PMI Ciputat ada Profesor Suparta, wah gitu. Wah pas nih ramai-ramai itu, oh yaudah ya akhirnya kita dibolehkan gitu. Nah itu kan butuh skill komunikasi yang baik juga, attitude yang baik juga. Meskipun kita punya tujuan yang baik, meskipun kita seakan-akan mahasiswa lebih pintar dari seorang satpam misalnya gitu, nggak boleh kita dengan nada yang congkak gitu kan, dengan Bang kita kan udah dapat ini izin gitu, kenapa emang gitu. Jadi bukan seperti itu gitu loh. Artinya kita harus tetap mengedepankan attitude kita, sepintar apapun kita gitu kan, sepandai apapun kita gitu. Nah kemudian itu kerjasama tim itu sangat melatih banget. Akhirnya saya lancar bisa ngobrol sama satpamnya kan sehari itu shiftnya 3 kali berganti gitu kan. Nah tapi alhamdulillah semua komunikasi berjalan lancar, bahkan mereka mendukung banget acara kita. Ayo semangat, pokoknya nanti kalau ada acara lagi nanti kontak abang aja ya gitu. Oke siap bang gitu, jadi dekat itu. Nah itu skill yang tidak mungkin semua orang, bahkan yang berorganisasi pun, ikut PMI pun, nggak semuanya mungkin bisa berkomunikasi seluas itu dengan orang-orang masyarakat sekitar ya kan, orang-orang sekitar kampus, bahkan masih dalam kampus loh, katanya nggak bisa berkomunikasi. Nah itu kan butuh pembiasaan kita gitu ya. Nah kemudian setelah kerjasama tim nanti ada juga menambah wawasan dan kritis. Nah ini udah syarat banget sebagai seorang mahasiswa, wajib kita gimana kita harus mengkritisi banyak hal. Terutama hari ini misalnya yang lagi booming adalah tentang Omnibus Law gitu kan. Apakah teman-teman sahabat-sahabat tahu apa esensinya ketika kita juga ikut memviralkan kalau kita menolak Omnibus Law? Apakah teman-teman sahabat-sahabat sudah membaca apa ada dalam undang-undang Omnibus Law itu? Gitu. Apakah kita harus punya pertanyaan juga, kenapa sekarang gue baru membaca setelah undang-undang ini disahkan? Kenapa nggak dulu waktu masih rancangan undang-undang, masih RUU, kita bener-bener demo nih, menolak nih, gitu kan, lebih gencar lagi nih, gitu. Kita harus memiliki daya kritis yang sangat tinggi juga. Gitu. Makanya kadang kenapa sahabat-sahabat itu kita ikut terjun ke jalan untuk berdemo, ya kan, melakukan aksi. Itu bukan hal yang negatif, itu adalah kita memberikan suara kita. Negara kita adalah negara yang demokratis, kita harus
menyampaikan aspirasi kita. Itu bukan anarkis ya. Jadi bahkan dalam demonstrasi pun ada peraturan-peraturannya supaya kita tidak anarkis, ya kan? Supaya apa yang kita sampaikan, aspirasi yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada orang yang kita tuju gitu. Misalnya kepada siapa, Kapolres, ya kan, misalnya kepada DPR, misalnya kepada presiden gitu kan. Nah, itu ada aturannya gitu. Nah, itulah bedanya. Tapi ada juga nggak Kak, misalnya yang kayak demo tapi nggak terarah misalnya. Ya banyak, itu yang tawuran-tawuran itu kan nggak terarah. Kan beda ya, tawuran sama demonstrasi itu berbeda. Itulah harus membedakan antara kita mahasiswa dan kita non-mahasiswa. Itu ya. Kemudian yang kelima, kelebihan berorganisasi adalah kita kemampuan bersosialisasi, memperbanyak teman. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, bersosialisasi, kemudian memperbanyak teman, memperbanyak wawasan, ya kan, memperbanyak pergaulan. Nah, memperbanyak teman ini ketika saya ingin sedikit bercerita nih. Dulu ketika saya masih mahasiswa baru mahasiswa baru. Nah, itu saya ketika semester 1, semester 2 saya udah mengenal loh semua teman-teman PMII yang dari semua fakultas. Sampai fakultas fisik, fakultas ekonomi. Kalau ekonomi kan dulu kita segedung ya. Fakultas dakwah, fakultas apalagi psikologi, kedokteran, fakultas tarbiyah di Rosat. Gue semua fakultas saya udah kenal yang anak-anak PMII-nya gitu. Karena kita akhirnya membuat sebuah perkumpulan. Ayo nih angkatan 2014, ayo kumpul nih gitu. Akhirnya kumpul kita yang PMI se-UIN itu. Nah, itu. Jadi itulah kelebihan kita. Kita bisa memperbanyak pertemanan, jaringan pertemanan ya kan. Punya banyak kontak gitu kan. Gitu, menjalin silaturahmi ya kan. Mungkin ada yang tujuannya nyari pacar juga gitu kan. Yang udah selama SMA ngejomblo nih gitu. Mungkin ada juga gitu, tapi ya nggak apa-apa, itu memperbanyak pertemanan gitu. Kalau misalnya enggak, coba gimana gitu. Karena dulu waktu masih ada PBAK ya, kalau sekarang namanya PBAK ya, kalau kita dulu kan namanya opak gitu ya, opak. Nah itu ada tuh langsung pernah dengar istilah langsung, oh nanti kalau misalnya jadi mahasiswa mau jadi mahasiswa yang seperti apa? Yang kura-kura, yang kupu-kupu gitu kan. Kalau kura-kura itu kuliah rapat gitu, atau yang kupu-kupu kuliah pulang gitu kan, atau misalnya jadi punang-punang kuliah nongkrong gitu ya, pokoknya apapun lah gitu kan bahasanya gitu. Jadi terserah kalian mau menjadi yang mana gitu. Nah meskipun sekarang daring nih, gimana caranya kalau misalnya lagi daring nggak apa-apa, bersosialisasi aja, saling sharing ya kan. Nanti termasuk hari ini ikut diskusi seperti ini kan sebuah kemajuan ya. Nggak cuman nge-zoom, gue tuh cuman nge-zoom karena kuliah sama dosen doang, kayaknya udah boring ya selama, mungkin kalian aja yang udah ngerasa selama sebulan aja udah kayak bosen gitu ya, hampir 2 bulan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, harus refreshing gitu. Keep in touch lah sama teman-teman, sama kakak kelas, sama senior-senior yang ada di Kopi Milenial, yang ada di Kemi Kompas itu ya, keep in touch aja, saling komunikasi gitu. Nah, kemudian kelebihan yang terakhir, mungkin masih banyak lagi sebenarnya kelebihan lain, tapi mungkin saya ringkas aja, cuma ada 6 poin. Yaitu mengembangkan bakat. Udah pasti ya, alhamdulillah gitu kan, tadi akhirnya saya tahu gitu kan, karena saya sering bersosialisasi, akhirnya alhamdulillah saya bisa mengembangkan bakat juga gitu. Tadi bisa MC ya kan, sampai alhamdulillah gitu kan, nggak cuma MC di tingkat jurusan, tapi di tingkat fakultas, tingkat kampus, saya menjadi MC wisuda UIN meskipun saya belum wisuda gitu kan, tapi udah berkali-kali jadi MC wisuda, jadi saya udah tahu gimana proses wisuda itu kan nggak gampang ya menjadi MC wisuda karena melalui beberapa kali seleksi gitu. Sampai kemudian menjadi MC di luar gitu kan, acara formal non formal, acara pernikahan, kemudian terakhir kemarin juga ada acara yang Parliament Award, itu adalah sebuah acara award untuk para anggota DPR RI dan juga MPR, DPD RI kayak gitu. Ya itu alhamdulillah gitu kan. Jadi bisa mengembangkan bakat. Oke, mungkin boleh next slide. Nah ini mungkin buat teman-teman ya kan, yang apalagi yang masih maba, masih baru, atau mungkin yang sudah menjalani perkuliahan yang, wah kalau aku udah semester 3, semester 5, semester 7 nih Kak. Nah, ini sahabat-sahabat perlu tahu, apa sih yang kalian targetkan sebelum kalian itu sarjana gitu. Jadi misalnya aku pengen tetap kuliah 4 tahun Kak, tapi aku pengen memperbanyak pengalaman. Ya it's okay, nggak apa-apa, bagus gitu loh. Nah, tapi apa ini kalau misalnya sedikit yang saya ini ya tampilkan di sini, itu saya cuma capture dari Instagram saya, nanti bisa follow Instagram saya saja. @ulansari Asna.
alhamdulillah gitu kan Boleh, selama itu boleh. ya alhamdulillah gitu kan selama perkuliahan gitu. Dari mulai menjadi ketua organisasi, ketua Kopri, ini kan ada acara pelatihan perempuan politik. Kemudian saya juga pernah ke Jepang, mendapat program student exchange 2 minggu di Jepang gitu. Kemudian setelah dari Jepang kemudian diwawancara juga sampai masuk ke koran gitu kan, masuk di beberapa media online juga. Kemudian ketika semester 3 saya ada kompetisi pemilihan duta fakultas, waktu itu Fakultas Saintek, saya mendapatkan nominasi sebagai duta berbakat Fakultas Saintek gitu. Kemudian ini menjadi MC ya kan, MC di pernikahan, kemudian MC di Parliament Award itu di Hotel Indonesia. Kemudian saya itu melakukan audiensi bersama dengan Wakil Menteri di ruangan kerja beliau, Wakil Menteri Agama. Kemudian kemarin juga diundang oleh Ketua MPR RI ya kan, Bapak Bambang Susatyo, itu melakukan untuk pengadaan sosialisasi 4 pilar di ruangan beliau langsung gitu. Secara online, tapi kami yang ketua Koprinya, kemudian ketua Dema dan juga Ibu Rektor, 3 elemen tersebut diundang ke ruangan Pak Bambang Susatyo. Jadi ini karena ya itu salah satu kelebihan kita berorganisasi gitu. Saya bukan sombong atau gimana, tapi yang saya syukuri adalah saya memperoleh pengalaman itu semua karena saya berorganisasi, dan satu lagi karena saya ber-PMI gitu. Mereka juga mengenal saya juga karena saya juga PMI gitu. Saya dibantu untuk keluar negeri, dibiayai full, saya berkali-kali selama kuliah, alhamdulillah saya udah 4 kali keluar negeri, dan itu nggak pakai uang orang tua saya. Saya udah ke Singapura, Malaysia, Thailand 3 kali, kemudian saya kemarin yang terbaru adalah ke Jepang. Dan itu semua dibiayai full gitu, tanpa pakai uang orang tua. Ya itulah, teman-teman silakan berorganisasi, sambil bekerja pun saya bisa kok. Buktinya saya kuliah tapi saya juga sambil kerja, saya MC gitu kan. Tapi saya juga ada di organisasi juga, saya sambil ngerjain skripsi juga. Jadi ya udah, kita memang mahasiswa dituntut untuk bisa multitalenta, bukan hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Bukan hanya menjadi mahasiswa yang ya udah belajar-belajar aja. Tapi ya kita harus bisa segala hal. Multitasking itu udah mahasiswa. Yang membedakan mahasiswa dengan siswa biasa. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi kalian harus punya target apa nih sebelum menjadi seorang sarjana. Karena sarjana yang paling berkesan adalah sarjana S1 ya. Kalau udah S2 itu udah beda lagi, udah masalah profesi. Jadi ya manfaatkan waktu kalian ini untuk apa nih target gue nih. Nah, kalau saya itu sejak dulu ini ya. Nanti saya cari gambarnya di Google. Saya print out fotonya, kemudian saya tulis tahunnya, saya kesini tahun ini ya kan. Saya tulis skemanya semuanya saya taruh di dalam kamar saya gitu. Nah, jadi kita jangan membatasi mimpi kita, sama apalagi selama menjadi mahasiswa. Everything is possible gitu. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi sangat rugi kalau kita ya udah jadi orang yang biasa-biasa aja, itu sangat rugi. Gitu ya. Nah, kemudian udah next slide. Selanjutnya ada slide-nya. Nah, ini saya mengutip salah satu quotes dari Pak Bamsud. Kalau sebenarnya ini bukan pribadi sukses, tapi pengusaha sukses. Mau jadi pribadi sukses, tak cukup hanya modal uang dan kerja keras. Jadi jangan cuma sukses jadi uang dan juga kerja keras, jangan. Karena apa? Karena usaha itu harus disokong dengan networking yang luas, jaringan yang luas, pertemanan yang luas. Dan jaringan itu tidak bisa dibeli dengan uang, namun bisa dibangun dengan kepribadian yang bersahabat. Nah, cara komunikasi, bersosialisasi, itulah yang dibutuhkan kita dalam membangun jaringan, dalam merawat jaringan, merawat orang-orang penting, itu kan dengan komunikasi dan silaturahmi. Gitu. Makanya selamat datang teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Semoga kita semua bisa bersahabat di PMI Kompas. Gitu ya. Selanjutnya, udah sepertinya udah selesai ya. Ada next slide. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga sharing sore ini bermanfaat. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Ulan selaku pemateri ketiga atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat pastinya.
Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silahkan boleh diaktifkan mic-nya atau bisa lewat chat. Silahkan. Assalamualaikum. Kak, saya mau nanya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Torik Al-Majid, filsafat. Iya. Saya mau nanya di sini ada 3 poin ya. Yang pertama yang paling bikin saya benar-benar penasaran, gimana caranya memanajemen waktu, di samping itu kewajiban kita berkuliah, kewajiban orang tua ya, orang tua. Dan kewajibannya mungkin ke kitanya sendiri kan pengen organisasi, gimana manajemen waktunya supaya benar-benar nggak terbengkalai. Karena yang saya dengar dari abang-abang saya juga, kalau organisasi mau gini-gini. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih ke personalitas ini ya, personalitas pemateri ya. Yang benar-benar tadi saya ingat Kaulan kan banyak prestasinya nih. Model-model orang kaya saya kan nggak mungkin, bukan mustahil banget. Mustahil banget banyak prestasi begitu. Oke lah, mungkin Kaulan itu termasuk orang yang ambisius dan punya bekal untuk meraih itu semua. Tapi gimana caranya ini kita itu bisa tetap fokus dan juga pengen seperti itu gitu loh. Kuliahnya bisa tetap fokus tapi pengen juga dapat banyak prestasi begitu. Ini lebih ke gimana ya? Tips. Dan yang terakhir itu solusi mau masuk organisasi, misalnya saya pengen lah ada niat lah pengen masuk organisasi, kayak mungkin ke PMI atau ke yang lain mungkin. Dan tadi kan cuman dipaparin tentang wah di organisasi itu nanti paling ada yang namanya cinlok, ada yang namanya geng-gengan ya kan. Nah, cara ngatasinnya itu ini lebih ke tips lagi sih sebenarnya, bagaimana solusi gitu untuk mengatasi cinlok itu sendiri. Dan sebenarnya saya tuh pengennya yang ngejawab ini orang yang benar-benar pengalaman nggak pernah cinlok di organisasi gitu kalau bisa mah. Itu aja sih. Baik, terima kasih Torik ya. Torik atas pertanyaannya. Silakan kepada pemateri bisa dijawab. Siapa yang mau duluan, Kak? Bang. Mungkin dari Kaulan ingin duluan. Iya, tadi Torik Al-Majid ya yang nanya. Makasih pertanyaan ini. Semester berapa Torik? Maaf Kak, kenapa? Semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3, ya. Sebenarnya udah setahun ya, berarti ya jadi mahasiswa di UIN. Gitu. Kalau cara manajemen waktu, mungkin sebenarnya Torik udah sedikit banyak belajar. Tapi kalau menurut saya untuk cara manajemen waktu, memang nggak bisa ada yang ditinggalkan sih. Cuman terkadang kita tahu mana yang prioritas dan mana yang nggak prioritas. Udah pasti ya kita harus membuat list prioritas itu. Tapi kalau saya punya keyakinan yang kuat nih, oh saya ini mau ada kegiatan ini misalnya setelah ini ya kan, besok saya mau ada webinar, tapi ternyata saya juga ada jadwal nih buat ketemu sama silaturahim sama seseorang gitu kan sama seorang misalnya alumni ya kan, seorang pejabat atau. Tapi saya cuma yakin aja, pasti kalau saya melakukan itu buat PMI atau saya melakukan itu buat organisasi, pasti nanti akan ada jalannya aja gitu. Jadi sebenarnya orang yang tidak bisa memanajemen waktu adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Semakin tinggi jam terbang seseorang, dia akan semakin pandai memanage waktu. Jadi jangan kemudian ntar gimana manage waktunya, jangan dipikirkan itu dulunya, gitu kan. Pikir kamu punya kegiatan apa aja emang, sesibuk apa sih kamu sampai gak bisa memanage waktu, gitu loh. Justru menurut saya, semakin orang punya banyak kesibukan, malah dia semakin pandai gimana memanage. Dan saya yakin apalagi misalnya dengan hari ini ya, misalnya dengan banyak diskusi, dengan banyak webinar, itu malah kita bisa mengikuti 2-3 webinar dengan waktu yang bersamaan, itu malah bisa banget. Itu dengan keadaan sekarang. Itu ya, sebenarnya kalau cara manage waktu itu, menurut saya nggak ada yang impossible sih gitu. Bisa semuanya bisa kita raih sih. Gitu. Kemudian
kalau misalnya tips untuk gimana kita tetap bisa fokus, tapi kita bisa berprestasi juga. Pertama, jangan pernah membatasi diri sih. Jangan pernah membatasi diri, oh aku cuma bisa segini. Enggak. Kita harus menghilangkan mental block itu loh. Kayak, gue nggak bisa nih kalau misalnya gue harus lulus di mata kuliah ini. Enggak, jangan berpikir gitu. Gue pasti bisa gitu. Nah, itu mental block banyak sekali. Nanti mungkin sahabat-sahabat perlu banyak tahu ya tentang apa itu mental block sih. Sehingga kita bisa open minded ya kan. Sehingga kita bisa bergerak luas, bergerak mengekspresikan apa yang segala hal yang kita inginkan. Nah, itu. Tetap itu ya. Jadi tetap mau berekspresi, tetap mau mencari jalannya, tetap mencari ini. Gitu. Masalah prestasi atau masalah kalian pengen fokusnya di mana gitu kan. Itu kan masing-masing ya. Misalnya kamu punya, oh kayaknya gue suka banget nih baca buku gitu kan. Terus hasil dari baca buku itu apa ya? Misalnya gue bakal jadiin ini misalnya caption ya kan. Gue misalnya bisa jadiin ini tuh sebagai pengetahuan juga buat teman-teman gue lewat sosmed, lewat Instagram, lewat status WA apa segala macam. Nah, itu. Jadi ekspresikan saja gitu apa yang teman-teman punya gitu. Jangan membatasi diri dan juga mungkin kalau untuk lebih berprestasi lagi, nah selain jangan membatasi diri dalam hal pola pikir, kita juga jangan membatasi diri dalam hal bersilaturahmi. Ini sangat penting dengan siapapun gitu ya. Saya PMI tapi saya juga bersahabat, saya juga berkawan dengan teman-teman di organisasi lain ya kan, ada HMI, ada IMM, kemudian ada GMNI, ada kami, semuanya saya juga berteman dengan mereka. Bahkan kadang saya dapat banyak ilmu juga dari teman-teman saya di luar. Gitu. Kita tetap menjalin silaturahmi dengan siapapun, dengan dosen. Meskipun di Saintek belum ada dosennya PMI gitu kan. Tapi kok bisa semua ketua prodi di Saintek itu kenal dengan saya? Gitu kan. Kok bisa semua ranah dekanat itu kenal dengan saya? Karena apa? Ketika saya menjadi duta Saintek, saya bukan dutanya loh, saya bukan pemenang utama duta putrinya, bukan. Saya hanya duta nominasi. Tapi ketika mereka butuh bantuan untuk acara segala macam, saya selalu siap. Saya nggak pernah berpikir untuk, oh nanti aku dapat balasan apa nih, aku dapat gaji berapa atau dapat uang berapa. Enggak, saya cuma nating tulus aja, lakukan aja. Lama-kelamaan akhirnya kita dikenal. Kalau mereka butuh apa, butuh acara apa, di hotel mana, di mana, langsung, ya udah panggil aja Wulan udah terbiasa, udah bantu-bantu kita terus kayak gitu. Jadi itu, jangan pernah membatasi diri untuk bersilaturahmi, menjalin komunikasi dengan siapapun, bahkan dengan orang yang kita nggak kenal. Dan terakhir mungkin biar nggak cinlok di organisasi kali ya. Aduh, kalau masalah cinlok ini, sebenarnya, nah ini saya dari semester 1, saya sampai semester 5, saya tuh pernah menjomblo 7 tahun gitu. Gitu kan. Jadi, nah kenapa? Ya. Jadi gini, enggak, waktu itu jadi kayak, waktu masih semester 1 sampai semester 5 itu ya udah kayak, aku nyaman aja kok. Mungkin karena salah satunya ini faktor ini ya, bintangnya Virgo gitu. Orang Virgo tuh katanya kalau udah nyaman dia sendiri ya udah nyaman aja gitu. Dia nyaman dengan kehidupannya gitu kan. Nyaman dengan organisasi, nyaman dengan kuliah, udah. It's okay, nggak ada pacar nggak masalah gitu kan. Gitu. Cuman pas semester 5 kayak, oh masa sih aku dari SMP nih, bukan dari SMP, tapi dari selama Alia gitu kan, semasa di pondok, nggak pernah pacaran gitu. Kayaknya aku udah siap pacaran deh sekarang gitu. Ya udah, baru setelah itu kayak ada yang datang gitu kan, ya udah kayak sama-sama klik, ya udah kayak jadi. Cuman memang ini anak organisasi, anak PMI juga gitu kan. Jadi ini mungkin bukan pertanyaan buat saya gitu, tapi ya kalau secara pribadi kayak gitu. Aku dulu orangnya nyaman-nyaman aja kok, nggak harus pacaran gimana gitu kan. Jadi udah sama pacaran pun ya udah biasa aja pacaran, tapi organisasi tetap jalan ya kan, kuliah tetap oke, ya kan. Segala macam penelitian juga tetap jalan semuanya. Kayak gitu aja. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Kak Ulan atas jawabannya. Mungkin dari pemateri yang lain, abang-abang ada yang ingin menambahkan? Ya, saya coba nambahin ya. Ya, silakan Bang. Sebetulnya tadi jawaban dari Tumulan itu udah cakep banget sebetulnya. Cuma memang saya punya versi lain juga. Bahwa manajemen waktu ya. Ini memang yang jadi masalah. Kadang kita ke sini terus ada dua agenda yang waktu bersamaan. Nah, disitulah akhirnya saya punya bukan konsep, tapi kayak semacam pemikiran bahwa bagaimana merubah sesuatu yang tidak kita harapkan atau situasi yang tidak kita inginkan menjadi situasi yang kita inginkan.
disitulah saya selalu putar otak gitu. Kalau tadi Tumulan punya keyakinan, yang penting punya keyakinan dulu gitu segala macam. Ya kalau kita tidak mencoba merubah itu, kalau saya pribadi ya, saya juga pernah mencoba seperti itu dulu waktu saya masih cuma kuliah sama organisasi, mungkin nggak terlalu beban untuk memanage waktu. Kenapa? Karena ya cuma ber-PMII, ber-IPM, sama kuliah gitu kan. Bahkan saya sambil kerja waktu itu kan, kerjanya office hour lagi kan gitu. Nah, yang jadi masalah pas saya mulai banyak ini. Tadi saya beberapa organisasi tuh, bahkan pernah saya megang organisasi sampai 6 sampai 7 organisasi dalam waktu bersamaan. Nah, itu kan pasti ada waktu yang bentrok. Nah, bagaimana caranya supaya saya tidak supaya saya bisa manajemen waktu, semua bisa saya datengin gitu, semua bisa terselesaikan. Nah, itulah bagaimana caranya kita mikir itu tadi. Bagaimana kita merubah sesuatu yang tidak kondisi tidak kita inginkan menjadi kondisi yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Yaitu melobi. Sekarang begini, kita harus bisa sedikit agak bukan keras ya, tapi sedikit agak kekeh. Kalau bisa nih jadwal ini diubah. Wah, ini ada 2 jadwal bersamaan nih. Mana yang bisa kita goyang nih jadwal ini? Gitu. Misal ada 2 kegiatan yang bersamaan. Bagaimana bisa 2 kegiatan ini bisa kita goyang? Satu, minimal jamnya. Kalau udah jamnya kegoyang kan tinggal kita ngatur waktu bagaimana ke sini, kemudian jam segini udah di sini, gitu. Seperti itu, memang capek. Nah itu bagian dari resiko, tapi akan ada hasilnya. Itu untuk manage waktu ya. Saya lebih menekankan bagaimana caranya kita memikirkan strategi supaya dua kegiatan yang bersamaan itu bisa kita datangi. Gitu. Caranya tadi kita lobby lah siapa. Misal kita bukan ketua, kita anggota, tapi ketua menentukan rapat jam segini. Sementara kita juga harus ketemu orang di organisasi lain jam segini. Wah, bagaimana nih? Mana yang bisa kita lobby? Wah, ini bisa nggak? Nah, itu tadi lobby itu. Gitu kan. Lobby itu sama kayak kita lagi negosiasi. Negosiasi kan seperti itu, merubah sesuatu yang tidak kita inginkan menjadi kita inginkan. Supaya yang kita inginkan ini misalnya harga aja deh. Harganya misalnya 2 juta kemahalan, kita punya duit cuma 1 juta. Kan kalau 2 juta nggak ingin kita, nggak pengen. Kemahalan, nggak bisa. Tapi kalau misalnya dengan kita lobby, bisa nggak dapat 1 juta gitu kan. Nah itulah. Sama seperti tadi Tumulan tadi sempat menyampaikan, akhirnya bisa mengadakan acara berbendera PMII di dalam kampus. Kemudian Satpam menegur. Gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan saat kita dihalang gitu kan. Dihalang atau dilarang. Tapi kita bisa melobi bagaimana supaya akhirnya dikasih lah gitu. Kita ngadain acara di dalam. Sama seperti manajemen waktu. Jadi memang intinya jangan berhenti mikir. Itu sih kalau saya lebih intinya jangan berhenti berpikir. Kalau kita udah berhenti mikir ya udah selesai. Kita udah ngapa-ngapain. Bener tadi kalau saya ngeliat di Kemal ngomong gitu, kalau manage waktu usahain punya banyak kegiatan. Kalau cuma bahan ya nggak usah manage. Ya saya emang begitu betul. Jadi emang semakin banyak betul kata Tumulan juga tadi. Semakin banyak kita punya kegiatan, kita akan semakin matang dalam memanage waktu. Gitu. Kemudian prestasi kayak tadi yang menanya itu Torik itu kayaknya saya agak pesimis mustahil lah untuk punya prestasi. Memang sama, saya juga modelnya saya juga dulu gue punya apa, skill gue apa, nggak bisa punya prestasi, tapi minimal kita punya prestasi di masyarakat. Gitu, bahwa prestasi kita adalah kita menjadi orang yang salah satunya punya ide dan gagasan. Kita nggak punya duit, kita nggak punya apa, tapi minimal kita punya ide dan gagasan. Di mana kita mematangkan itu di organisasi. Kalau kita nggak pernah berorganisasi, ide itu nggak akan matang. Jadi intinya kita nggak usah takut, nggak usah pesimis kita nggak punya prestasi. Tapi prestasi itu akan datang dengan sendirinya saat kita melakukan sesuatu. Intinya kita melakukan sesuatu aja dulu. Sesuatunya yang baik ya, bukan yang gimana-gimana, tapi yang menghasilkan. Tadi saya bilang produktif dan berkarya. Saat kita produktif dan berkarya itu memang saya nggak punya karya, tapi saya punya bahkan di Pamulang ini saya sempat dibilang sama teman-teman itu adalah ahli sekretaris atau ahli sekjen. Makanya KONI, Pemuda Lintas Agama, itu ketuanya adalah pejabat-pejabat di mana mereka pengennya instan. Pokoknya gue mah taunya nih lu beresin. Gitu. Tapi ya itulah fungsi saya di situ. Saat saya cuma dibilang gitu, beresin sendiri pun bisa saya beresin itu kegiatan. Gitu. Yang penting ada duitnya dari dia. Dia mah pokoknya ngeluarin duit, beresin. Nah, fungsi saya adalah membereskan semuanya, termasuk administrasi, undangan, dan lain-lain. Saya pernah diminta, please bikin proposal.
itu jam 11 siang. Proposal harus dibawa ke KONI Tangsel, itu jam 11:30. Bayangin bikin proposal setengah jam, ada nggak yang bisa? Ada pasti, cuma nggak banyak. Saya alhamdulillah bisa selesai itu setengah jam proposal. Kalau cuma 1 juta, 2 juta anggarannya mending, ini anggarannya 2,5 M. 2,5 M, coba bikin kegiatan sampai 15 kegiatan dengan anggaran 2,5 M. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Nah itulah akhirnya kita punya prestasi biasanya. Wah, dia mah bikin-bikin begitu udah. Akhirnya semua sampai camat, sampai teman-teman sampai sekarang pun di Dispora pun masih saya kemarin dana hibah. Dana hibah untuk KNPI Tangsel itu masih saya yang bikin. Itu sekitar 2 M dalam waktu semalam. Itu semalam itu dipotong tidur ya. Gitu kan. Nah, itu prestasi. Kemudian kalau Cinlok, alhamdulillah saya sampai dari awal organisasi sampai ini, dulu waktu SMA jatuhnya Cinlok. Gitu. Kalau udah kuliah, makanya pas di SMA itu saya lihat di OSIS di IPM itu dulu. Memang kita saat kita punya jabatan itu kita akan punya peluang untuk menggait. Gitu. Kalau laki-laki menggait perempuan, kenapa kita punya jabatan? Kabid, gitu kan, calon ketua umum, gampang lah untuk deketin kader cewek, gitu kan. Disitulah saya ngerasa, oh begini efeknya untuk pacaran. Makanya saya saat masuk ke kuliah berorganisasi selanjutnya, itu saya memang tidak memikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan gebetan, gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Ya intinya profesional bener kata ketum. Kalau Wulan memang saya lihat dia punya pacar, saya tahu dia punya, gitu kan. Cuma memang profesional saat memang dia di sini, kemudian pacar di sini, bahkan ini profesional. Bahkan ketemu dalam satu forum pun profesional. Intinya itu, bagaimana kita bisa profesional dan tidak kalau bahasa anak sekarang tidak baper. Misalnya cewek kita lagi dekat sama dia, karena posisinya emang lagi satu tim, kita baper. Akhirnya masalah benci pribadi. Timbul jadi masalah antar pribadi dibawa ke organisasi segala macam gitu. Makanya intinya kita memiliki sikap profesional aja. Jangan mikirin, tadi kan udah saya bilang tuh di situ udah saya sebutin di materi tadi, jangan berburuk sangka. Kalau misalnya kita udah melaksanakan itu yang tadi saya sebutkan di materi tadi, itu insya Allah Cinlok pun tidak akan masalah. Seperti itu. Itu aja dulu. Nambah pertanyaan lagi boleh nggak? Iya, Pak. Iya, boleh, silakan. Maaf, mau nambah satu kali lagi ya? Iya. Itu kan tadi dari maksudnya internal diri kita sendiri ya. Itu permasalahan pribadi lah, permasalahan personal. Nah, terus juga ke bagian luarnya nih, kayak ya organisasi itu pasti ngeblok yang bukan di internal organisasi itu sendiri, tapi gamblang aja ya, HMI misalnya, musuhannya misalnya sama GMNI atau sama PMI, itu gimana cara mengatasi itu? Dari abang sendiri, maksudnya kalau misalnya punya teman organisasi luar kan, organisasi lain selain teman sendiri tuh, pastilah ada gesekan-gesekan sama organisasi tersebut. Gimana cara mengatasi itu? Karena saya sendiri kayak saya takut kehilangan teman lah, apalagi temannya dari beda organisasi kan. Terus saya niat mau masuk PMI ini, wah takutnya dia menjauhin gua. Ya, oke. Itu memang itu pernah saya rasain juga. Sebenarnya itu pengalaman pribadi juga, bahwa kita pasti ada tekanan-tekanan saat kita main ke sini, saat kita ketemu dengan sini, saat kita ketemu dengan sini. Apalagi sekarang musim politik nih, kita nongkrong sama ini aja udah, lu mau orang dia nih, udah begini, udah benci aja gitu. Nah, memang kita menjaganya bagaimana? Kalau kita jadi seorang pemimpin, kalau misal kita lagi jadi seorang pemimpin nih, ternyata anggota kita blok-blokan. Bagaimana supaya kita menghindari itu? Makanya kita harus bisa masuk ke keduanya. Kita harus bisa fleksibel. Kita harus bisa lebih fleksibel dalam bersosial gitu, dalam berkawan misalnya. Kayak tadi takut saat kita masuk PMI, saya takut teman-teman saya GMI ini. Intinya kita saat kita masuk ke PMI, misalnya kita masuk ke PMI, kemudian bagaimana dengan kawan-kawan kita di GMI, saya takut dijauhin. Kita yang jemput bola. Jemput bola, kita nggak usah bahas-bahas masalah organisasi dulu di situ. Apalagi sampai membanding-bandingkan, oh PMI begini, GMI, itu akan ada kesinggungan. Jadi kalau kita ngumpul, bahas masalah yang lain-lain aja.
gitu. Akan ada saatnya saat kita akan membahas organisasi. Misalnya saat kita di PMII, kemudian teman kita di GMI, nanti akan ketemu di forum suatu saat. Disitulah kita bahas organisasi. Kalau misalnya lagi ketika nongkrong biasa atau gimana, ya kita jangan lagi, kalau dia misalnya dia ngeblok-blokin, kita minimal kitanya jangan. Ada prinsip saya pernah dibilang sama senior saya, sama orang tua saya, senior saya, abang-abangan saya gitu. Kita jangan mikirin bagaimana dia ke kita. Yang penting bagaimana kita ke dia. Nanti dia akan berpikir dengan sendirinya. Masa iya kayak batu akan pecah, akan bahasanya kalau bahasa Pamulang gompal saat ditetesin air. Saat kita berlaku baik terus sama dia, gitu dia nggak akan lagi nggak akan lagi underestimate ke kita. Dia nggak akan gimana ke kita. Pasti dia juga akan baik dengan kita. Dan masalah gap antar organisasi itu akan ininya hilang, akan dengan sendirinya hilang. Sampai sekarang saya anak PMII, saya kader PMII. Sekarang saya jadi ketua KNPI, malah saya dekat dengan teman-teman dari HMI. Padahal dulu HMI dengan PMII di Saintek itu sempat keras persaingannya, persaingan politik ya, bukan persaingan gimana. Semua pasti pas tabiqul khairat kan, belum dalam kebaikan. Nah, persaingan disitulah yang keras, gitu kan. Tapi sekarang malah teman-teman saya yang orang-orang yang saya pegang ini malah anak-anak HMI, gitu. Teman-teman dari HMI. Kenapa saya bisa begitu? Ya itulah, saya bilang suatu saat nanti kita akan ketemu waktunya. Gitu. Jadi kita kalau misalnya ada teman kita lagi nyinggung-nyinggung soal perbedaan itu, kita bisa menjelaskan. Tapi kalau dia tidak menyinggung, kita jangan mulai. Gitu aja intinya. Itu dulu. Baik, apakah ada tambahan lagi dari pemateri yang lainnya? Cek. Nah, ini Bang Torik sekedar sharing aja dari tadi pertanyaan yang diajukan oleh Bang Torik ya mengenai manajemen waktu. Kalau dari saya sendiri sih intinya pertama ketahui peran dan skala prioritas ya Bang. Ketahui peran kita itu pertama kita lagi bertindak sebagai apa, apakah sebagai mahasiswa atau sebagai organisatoris atau sebagai orang yang sedang menjalankan organisasi. Setelah itu kita breakdown. Kalau menurut saya untuk peran kita sebagai mahasiswa sudah tidak bisa diganggu-gugat lah mengenai jadwal waktu sudah terterapi. Dan selanjutnya mengenai kalau kita lagi di organisasi. Nah, sebenarnya kalau kita lagi di organisasi itu kita bisa mengetahui nih peran kita pada saat waktu tersebut sebagai apa. Contoh misalnya dalam satu kasus kita ada 2 jadwal yang mana itu sama-sama kepentingan organisasi. Nah, di situ kita harus tahu dulu nih kita perannya sebagai apa. Contoh kalau misalnya kita peran sebagai ketua, ya kita menghadiri satu agenda, kita bisa ibarat kata mendelegasikan seseorang. Jadi intinya dalam manajemen waktu itu kita ketahui peran dulu dan skala prioritas dan ditambah satu lagi mungkin ya. Kalau ini tips dari saya, memang manusia itu terkadang lupa dan memang sering pelupa. Dan itu tambahan tips dari saya mengenai manajemen waktu adalah mencatat semua kegiatan. Itu sih tambahannya dari saya mengenai manajemen waktu dan yang mengenai prestasi ya. Ya memang kalau untuk bisa dibilang narasumber dari Tunggulan memang lebih banyak prestasinya. Tapi bagi saya prestasi dalam diri pribadi itu lebih tenang ketika kita menjalankan sesuatu dan itu bisa bermanfaat. Kalau itu menurut saya prestasi bagi diri saya. Entah itu dinilai baik atau buruk. Selama itu kita melakukan sesuatu dan itu bermanfaat, itu merupakan prestasi bagi saya. Itu sih. Permasalahan cinta atau gimana? Balik lagi sih sebenarnya ya. Namanya manusia punya rasa cinta. Tapi intinya benar tadi kata narasumber sebelumnya, yang penting profesionalisme dalam berorganisasi itu sangat penting. Seperti itu. Dan tambahan mengenai kayak misalnya gesekan atau antar organisasi dan pertemanan dalam bersosialisasi. Sebenarnya lebih ke balik lagi peran. Ketika teman-teman misalnya PMII dan HMI itu sedang ada namanya konstantan di politik, kita harus peran kita. Oh, kita sedang melakukan misalkan merebut kekuasaan di Dema atau Tema. Nah, itu
ibarat kata boleh kita sedikit bermusuhan. Dalam arti bermusuhan menjalankan peran kita sebagai organisasi tersebut untuk memenangkan sesuatu tujuan organisasi kita. Tapi tidak boleh bermusuhan ketika bermasyarakat atau berteman dengan si pribadi beda organisasi tersebut. Itu sih tamat dari saya, sedikit sharing. Intinya begitu. Mau nambahin juga ya. Saya aktif di PMII, saya juga aktif di Pemuda Muhammadiyah. Bayangin coba Muhammadiyah dan NU itu bagaimana gesekannya. Nah, bagaimana saya bisa ada di dua-duanya? Nah, itulah tadi saya bilang, kita kembali ke kitanya, betul kata kata Dani. Betul, kita kembali ke kitanya. Kita jangan pikirin orang lain ke kita. Saya juga dihujat, wah dia mah, saya di Pemuda Muhammadiyah, udah dihujat dia mah NU. Saya di NU, teman-teman NU. Jadi sempat saya pernah dimasukin di grup Pemuda NU Tangsel. Itu saya dikeluarin dari grup. Kenapa? Karena saya dilantik sebagai Pemuda Muhammadiyah. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita komunikasi ke teman-teman bahwa kita selalu berbuat baik, kita tidak membeda-bedakan antara NU Muhammadiyah. Akhirnya saya buktikan. Terakhir pembuktian saya adalah kakek saya, keluarga saya itu NU Tulen. Saya meminang anak mantan ketua Muhammadiyah Tangsel yang Muhammadiyah Tulen. Jadi engkong saya orang tua saya NU Tulen, mertua saya Muhammadiyah Tulen. Itulah jadi sekarang sebutannya ada MUNU, Muhammadiyah NU. Itulah tadi bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa perbedaan itu bukan satu hal yang harus dipermasalahkan. Justru bagaimana bisa dijadikan suatu kombinasi yang baik. Itu aja sebetulnya. Bahkan kalau misalnya saat kita di PMII, teman kita di HMI, GMNI, ya coba kita bermitra aja. Ayo kita ngadain kegiatan bareng. Terus sekarang kalau saya di Cipayung Plus itu lagi kompak-kompaknya nih, saya lihat Cipayung Plus, PMII, GMNI, IMM, bahkan main futsal bareng waktu itu datang di Pamulang kan gitu. Bahkan segala macam gitu. Seperti itu. Jadi kembali ke kita selalu berbuat baik aja dengan teman-teman kita supaya menghilangkan gap itu. Biarin aja mau mereka ngomong apa soal kita. Yang penting kita berbuat baik sama mereka. Udah itu. Cukup, abang-abang dan kakak-kakak? Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, saya rasa cukup. Karena waktu sudah sore juga. Terima kasih atas penjabaran materi dan penyampaian jawaban dari pertanyaan peserta. Penyampaian materi dan penyampaian jawabannya sangat memuaskan dan sangat bermanfaat dan sangat bagus pastinya. Saya mencoba mereview dari yang sudah disampaikan. Kalau misalnya manfaat yang bisa diambil dari mengikuti organisasi itu banyak banget pastinya. Lalu cara kita mengimplementasikan peran kita sebagai mahasiswa yaitu dengan cara salah satunya adalah mengikuti organisasi. Silahkan teman-teman pilih sesuka hati teman-teman, organisasi apa yang sekiranya teman-teman minati, seperti kalau Bang Hafiz kan ada banyak banget tuh, terus Bang Dani juga di Karang Taruna, kemudian Tumulan ada di PMI Kompas ya Tumulan. Nah, silakan teman-teman pilih organisasi yang teman-teman minati, kemudian silakan berproses di dalamnya. Kemudian ada quote dari Tumulan yang cukup menarik untuk saya, yaitu kepemimpinan adalah jiwa, bukan posisi. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Anissa Kartika Dewi, selaku moderator atas nama panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi di webinar ini, dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah berpartisipasi, dan terima kasih pula kepada para panitia yang sudah bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Silakan boleh keluar teman-teman. Ya. Ini nggak ada Mau keluar. foto bersama nih.
Iya, foto bersama dulu, gak mau Oh iya, coba yang belum keluar bisa Kak, absen Kak, absen. Di- Nggak absen Kak. Katanya absen iya Kak. absen, nanti ada linknya kan di Oh, ada di grup ya, kirimin. Kuliah di absen ya. apa deh. Masya Allah, gak apa-apa. Ayo coba dinonaktifin, dinonaktifin. Iya bener ya? 13 Diaktifin tahun yang kameranya. lalu itu absen. Kamera. Saya nitip Kita absen, foto boleh nggak nitip bersama. absen? Wulan, Nitip callback dong. Ada boleh Butler. nggak? Gak boleh Bang Apis, gak boleh titip absen. Wulan, ada Butler, callback dong. Ayo siapa yang mau ini? Senyum 1, 2, 3. Cukup, silakan boleh keluar yang ingin keluar. Ya. Yang manis. Bang Apis. 3. Bintang 9. Dan kamu harus 3 ya. Ingat, kamu di Karang Taruna. Siap senior. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, makasih semua. Terima kasih pemateri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya